Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Jari ini bukanlah mantra, tapi berkomunikasi dengan dunia atau memanipulasi dunia. Ia juga tidak menyerang binatang itu, tapi dunia tempat binatang itu berada. Ia mengoyak dunia dan menggunakan tekanan jari untuk menyebabkan dunia terjepit dan runtuh. Binatang buas itu hanyalah kerusakan tambahan. Namun, jari Wang Lin sangat lambat, seolah-olah ada lapisan penghalang tak terlihat di hadapannya, mencegahnya mengarah ke depan seperti leluhur kuno. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik jarinya dan tidak mencoba lagi. Dia menunduk dan berpikir, dari mantra ini, saya dapat melihat bahwa kekuatan leluhur kuno telah mencapai alam yang berbeda, tetapi dengan fragmen memori dan seni mantra cepat, saya dapat menyalinnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat pecahan batu giok saat dia menutup matanya. Ada banyak jiwa asal kacau di dalam tubuh yang dia ambil dari kematian di kota leluhur celestial. Dia perlahan-lahan menyempurnakannya, dan sekarang dia punya cukup uang untuk membuat mantra lain. Saya memiliki 5 spell veins di tubuh saya, jadi dengan satu gerakan, saya dapat membuat 99 bayangan setelahnya. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika saya membuat yang keenam. Wang Lin dengan cepat mengaktifkan Rapid Spell Art untuk memadatkan spell vein keenam. Segera, 7 hari berlalu. Hanya tinggal 3 hari lagi hingga upacara akbar, di mana Kaisar akan memberi gelar permaisuri. Seluruh kota pemerintahan Dao kuno meriah dan megah dengan indah. Khususnya pada malam hari, lampu warna-warni bisa terlihat dari jauh. Bahkan langit kota kekuasaan Dao kuno diwarnai dengan cahaya warna-warni. Itu memberi orang perasaan yang luar biasa dan mengungkapkan suasana gembira. Kaisar Dao kuno sangat mementingkan upacara akbar ini, dan bahkan seluruh keluarga kerajaan sangat mementingkan masalah ini. Bagaimanapun, Kaisar Dao kuno akan memberi gelar permaisuri. Semua anggota Dao kuno yang kuat telah berkumpul, dan orang-orang dari negara lain juga datang. Mereka secara pribadi akan menyaksikan upacara akbar ini. Para utusan dari Ji kuno dan Si kuno telah tiba untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Si kuno telah menyiapkan banyak hadiah, dan pemimpin mereka adalah Pangeran Jidu. Saat itu, dia secara pribadi menemani duta Dao kuno untuk memilih Songzi, jadi tidak ada keraguan jika dia datang. Selain itu, permaisuri bernama Song dan merupakan keturunan jauh dari si Grand Empyrean kuno, jadi dia juga mengirim utusan untuk membawa hadiah. Banyak orang datang ke kota pemerintahan Dao kuno, membuatnya sangat ramai. Keamanan kota ditingkatkan untuk memastikan tidak terjadi apa-apa selama upacara akbar. Kota kekalahan Dao kuno, terutama istananya, dijaga ketat. Hampir semua orang kuat di Dao kuno telah tiba. Berbagai raja yang tersebar dan memiliki garis keturunan bangsawan ada di sini. Hal ini membuat kota penguasaan Dao kuno sangat meriah untuk upacara akbar ini. Ini adalah masalah besar di klan kuno. Salah satu dari 3 kaisar kuno akan diberi gelar permaisuri. Ini adalah masalah besar di klan kuno, di mana kekuasaan adalah yang tertinggi. Hampir semua orang mengetahui hal ini, dan bahkan Gunung Budao telah mengirimkan hadiah. Kaisar Dao kuno telah menarik perhatian semua orang selama periode waktu ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, karena jumlah orang yang terlalu banyak, Dao kuno telah mengeluarkan harta karun mereka yang kuat untuk membuat 99 platform besar dan menyebarkannya di sekitar kota terbang. Orang-orang bertenaga, dengan cepat menciptakan berbagai bentuk perumahan di platform ini, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakomodasi semua orang yang datang. Wang Lin tenggelam dalam menghancurkannya dan mengabaikan semua ini. Pada malam 3 hari sebelum upacara akbar, seluruh kota pemerintahan Dao kuno cerah. Itu ramai dengan suara orang, dan bahkan 99 platformnya pun sama. Karena begitu banyak orang dari klan ketiga telah tiba, banyak lelang bermunculan. Sambil menunggu upacara, masyarakat ketiga marga mulai saling berdagang. Suasana gembira memenuhi istana Dao kuno. Di paviliun tertinggi, Kaisar Dao kuno meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kota yang penuh warna, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, di masa depan,
saya akan membuatnya seperti ini di kota penguasaan Dao kuno setiap hari dan menjadi pusat dari seluruh klan kuno. Yang mulia adalah pria yang hebat. Pasti akan ada hari di mana Anda akan mencapainya. Kami bersiap mengikuti Yang Mulia untuk memastikan hari itu tiba. Di paviliun, ada 7 orang yang tergeletak di tanah, dan mereka dipenuhi kegembiraan. Bagaimana persiapannya? Kaisar Dao kuno tersenyum. Duta besar Si kuno dan Ji kuno telah tiba, dan penginapan mereka telah diatur. Utusan kedua Grand Empyrean juga telah tiba. Tuan utusan yang membawa hadiah dari Gunung Gudao telah diberi tempat tinggal di kota pemerintahan, salah satu dari mereka berkata dengan cepat. Orang kedua dengan cepat berkata, saya telah mengatur agar orang-orang dari klan kami dan orang-orang kuat dari 2 klan lainnya untuk disebarkan di sekitar 99 platform. Meskipun ada banyak orang, itu cukup untuk menampung mereka. Saya secara pribadi mengawasi tata letak upacara akbar untuk memastikan keberhasilannya. Mohon yakinlah, Yang Mulia. Dalam hal perlindungan, pasukan pertama hingga ke-7 akan menjaga upacara tersebut untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Guru kerajaan telah mengirimkan kabar bahwa dia secara pribadi akan datang untuk upacara akbar. Lagu permaisuri masih sama seperti biasanya dan masih belum keluar. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu, tapi itu selalu berakhir dengan rasa sakit dan dia tidak mengingat apapun. Grand Empyrean belum mengirimkan kabar apapun. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke upacara akbar. Ke-7 dari mereka berbicara satu persatu dan kemudian menundukkan kepala. Mereka menunggu perintah dari keberadaan tertinggi di Dao kuno. Sesuai aturan, upacara akbar akan berlangsung selama 99 hari. Selain dipersembahkan kepada leluhur kuno pada hari pertama, saya tidak akan berpartisipasi pada hari berikutnya. Jika terjadi sesuatu, kalian semua akan bertanggung jawab. Pria yang menjulang tinggi memberikan perintahnya dan orang ke-7 segera menerimanya. Upacara akbar akan dimulai 3 hari lagi. Setiap generasi Kaisar Dao kuno telah mengadakan ceramah di malam sebelumnya untuk memungkinkan orang-orang Dao kuno dan utusan dari 2 negara lainnya untuk melihat permaisuri. Bagaimana baik kalian mengatur masalah ini? Salah satu dari ke-7 orang itu dengan hormat berkata, semuanya sudah diatur. Bagus. Pria mengungkapkan kerajaan mengungkapkan senyuman yang mengandung sedikit antisipasi. Dia memposisikan lengan bajunya dan menghilang dari paviliun. Menikahinya dan memberi status ini adalah hadiah terbaik untuknya. Guru di sini, saya menantikan hasil ramalan Anda. Pada saat ini, juga di istana, di ruangan yang sunyi, ada seorang wanita mengenakan jubah Phoenix. Wanita ini bukanlah kecantikan mutlak tetapi memiliki temperamen yang tak terkatakan. Dia melihat ke cermin di depannya, dan matanya menatap kebingungan. Saya tidak dapat mengingat apapun. Segala sesuatu dalam mimpi menjadi kabur setelah bangun tidur. Saya tidak dapat mengingat seperti apa rupa wanita itu dan saya tidak dapat mengingat penampilan pria tersebut. Saya hanya dapat mengingat kata-katanya. Wanita itu memejamkan mata dan 2 kalimat itu terlintas di benak saya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu membunuh. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Air mata mengalir dari matanya yang tertutup dan turun ke sisi wajahnya. 2 garis air mata menetes ke pipinya dan ke bajunya, membuat bajunya basah. Kenapa aku harus menitikkan air mata? Siapa dia? Siapa aku? Apakah aku Song Zi? Apakah aku Song Zi? Wanita itu membuka matanya, dan ada lebih banyak kebingungan sekarang. Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dan dia tidak dapat merasakannya. Meskipun budidayanya telah menembus langit, dia masih belum bisa melihat udara atau merasakan auranya. Bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia mungkin tidak melihat siapa wanita ini. Ini karena ada kabut yang menutupi segala sesuatu tentang pecahan jiwa, dan setelah wanitanya dan Song Zi menyatu, kabut ini menjadi lebih intens. Dia tidak tahu kalau pecahan jiwa Wan Er yang selama ini dia mencari berada begitu dekat dengannya. Begitu dekat, wanita itu juga tidak mengetahui kalau orang yang dibingungkannya ternyata menghirup energi spiritual yang sama dengannya. Pagi hari sebelum upacara akbar, Wang Lin membuka matanya di gua bawah tanah. Ada sedikit keraguan di matanya meskipun mantra Vena ke-6 telah muncul di tubuhnya. Sumber keraguannya adalah secercah kegelisahan yang muncul di hati karena alasan yang tidak diketahui. Rasa tidak nyaman ini membuatnya merasa ragu.
Setelah merenung sedikit dalam diam, Wang Lin bangkit, berjalan keluar gua, dan muncul di rumah kayu. Sesosok manusia telah muncul di dalam inti logam dan sebuah tubuh mulai terbentuk. Lebih lama dari yang kuinginkan. Wang Lin duduk dan melihat esensi logam, mendorong kegembiraan di hatinya. Saat matahari terbenam, Wang Lin mendongak dan membuka mulutnya untuk menelan esensi 5 elemennya kembali ke dalam tubuhnya. Dia kemudian bangkit dan membuka pintu. Saat matahari terbenam, Xuan Luo berdiri di luar, tersenyum pada Wang Lin. Anda telah memajangnya dengan pintu tertutup selama 3 bulan. Anda tidak harus berpartisipasi dalam upacara akbar besok, tetapi pergilah ke perjamuan malam ini di tempat saya. Aku tahu kamu tidak menyukai tempat yang ramai. Duduk saja sebentar lalu kembali lagi. Wang Lin sedikit ragu. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke perjamuan ini, tetapi karena gurunya bertanya, Wang Lin mengangguk. Berikan ini pada Ye Dao. Anggap saja itu hadiah pernikahanku untuknya. Xuan Luo tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia tidak melihatnya dan menggenggam tangannya pada Xuan Luo. Dia terbang ke udara dan terbang menuju ke arah istana kerajaan Dao kuno. Setelah menyerahkan hadiah ini kepadanya, saya akan pergi dan terus menjaganya. Esensi logam saya akan membentuk tubuh aslinya, dan tidak ada yang lebih penting saat ini. Wang Lin mengambil keputusan, tetapi pada saat ini, dia merasakan kegelisahan itu lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan memandang istana kerajaan di kejauhan. Babak 2020 Perjamuan. Semua generasi Kaisar Dao kuno akan menyiapkan jamuan makan malam sebelum upacara akbar. Perjamuan akan dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbit. Orang-orang yang berpartisipasi dalam jamuan makan juga akan berpartisipasi dalam upacara akbar. Pada malam perjamuan, Kaisar Dao kuno akan keluar bersama permaisuri. Ini akan menjadi penampilan publik pertama sang permaisuri. Setelah menerima restu dari semua orang, permaisuri akan pergi, tetapi Kaisar akan tinggal bersama semua orang sepanjang malam sampai upacara akbar. Perjamuan itu akan diadakan di alun-alun raksasa di luar istana. Matahari akan segera terbenam dan ada banyak pelayan yang menyiapkan meja dalam jumlah besar di alun-alun. Ada ribuan meja. Meja-meja ini berbentuk kipas dan seolah-olah meja istana. Ratusan platform kecil melayang di langit di atas istana. Ada ratusan meja di setiap platform, dan digunakan untuk menyambut orang-orang yang datang. Ketika waktunya tiba, tabuhan genderang mulai menggema dari dalam istana. Genderang mulai menggema dan bergemuruh di seluruh istana. Sebuah drum raksasa selebar ribuan kaki muncul di tengah-tengah istana. Itu terbuat dari kulit binatang jenis yang tidak diketahui. Kulitnya mengeluarkan aura kuno dan ganas. Ada 9 orang berpakaian hitam melayang di atas drum, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang sebanding dengan Empyrean Exalt. Setiap hentakan mimpi diciptakan oleh kekuatan gabungan dari kesembilannya. Kekuatan mereka terkondensasi menjadi telapak tangan ilusi yang menabuh drum. Tabuhan genderang menggema dan tidak menghilang, melainkan menyebar seperti riak. Itu menghancurkan seluruh langit, menghancurkan hampir 1000 platform terbang. Hal ini memungkinkan semua anggota klan kuno di sini untuk mendengarkan. Gemuruh yang menggelegar terjadi sesekali, menciptakan gema yang tak terhitung banyaknya. Setiap kali suara mulai memudar, suara lain akan terdengar, menyebabkan dunia tenggelam dalam suara drum. Saat tabuhan genderang ketiga dikumandangkan, datanglah orang-orang dari istana. Jumlahnya sangat banyak, dan sekilas tidak mungkin menghitung semuanya. Mereka semua kuat, meskipun tidak sebanding dengan Empyrean Exalt, mereka semua sebanding dengan kontrol langkah ketiga. Orang-orang ini masing-masing memilih meja dan duduk untuk berbicara satu sama lain. Seluruh alun-alun mulai ramai dan menjadi sangat hidup. Saat tabuhan genderang gelombang kelima, sinar cahaya terbang melintasi langit. Ada orang-orang Dao kuno dan juga orang-orang dari 2 klan lainnya di antara mereka. Ada yang memilih duduk di alun-alun dan ada yang duduk di antara ratusan anjungan terapung. Semakin banyak orang yang datang, dan ketika tabuhan genderang menumpuk, ribuan sinar cahaya tersebar melintasi langit. Sinar cahaya ini seakan membelah langit, dan semuanya duduk. Setelah ribuan sinar cahaya terbenam, 108 cahaya terang datang dari Cakrawala. Mereka langsung tiba dan terungkap sebagai 108 anggota Dao kuno berpakaian besi putih. 108 orang ini membungkuk ke arah istana dan kemudian mendarat di alun-alun.
Mereka memilih meja di dekat istana dan duduk. 108 Jin Dao kuno. Dao kuno dibagi menjadi Jin, Sein, Vien, King, dan Immortal General. 108 Jin telah muncul, jadi yang lain akan segera datang setelahnya. 108 Jin ini memiliki aura mengerikan yang mengerikan. Itu sebabnya mereka disebut Jin. Diskusi lembut yang ditutupi oleh keributan genderang tidak bisa menyembunyikan mata yang mengingatkan mereka. Tatapan ini mengandung rasa iri, kesuraman, dan evaluasi. Tepat setelah 108 orang muncul, 72 tornado muncul di kejauhan. Setiap angin puting beliung membawa seseorang di dalamnya, dan mereka memutar menuju alun-alun. Tekanan kuat tiba-tiba turun dan merusak area tersebut ketika 72 tornado datang. Di dalamnya ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi masing-masing dari mereka memiliki aura dewa, iblis, atau raja iblis tanpa kecuali. Lalu, saat melihat mata dan dahi mereka, seseorang bisa melihat total 27 bintang. 72 orang suci. 72 orang suci yang telah mencapai prestasi besar untuk Dao kuno. Saya sudah lama mendengar bahwa 72 orang suci hanya memiliki 72 orang, tidak lebih dan tidak kurang. 72 orang suci telah menjaga Dao kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara diskusi menggelegar saat menggelegar lainnya. Itu adalah ketukan drum yang ke-8. Saat tabuhan genderang ini bergema, bumi bergetar seolah-olah ada naga yang bergerak di bawahnya. Pada saat yang sama, 36 sinar cahaya darah turun dari langit, menyebabkan langit menjadi merah, bahkan matahari terbenam pun tertutup oleh cahaya darah ini. 36 Zhang. 36 Zhang yang terkenal dari klan Dao kuno. Mereka adalah penjaga keluarga kerajaan Dao kuno, 36 penjaga kuat yang diciptakan oleh sumber daya seluruh keluarga kerajaan Dao kuno untuk setiap generasi kaisar. Saya mendengar mereka seperti tentara kematian. Saat kaisar Dao kuno memberi perintah, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa disebut 36 Zhang? Mereka jelas-jelas 36 iblis. 36 pria kekar keluar dari lampu merah. Mereka tertutup kabut merah dan mustahil untuk melihat penampakannya. Mereka berbaring di istana utama dan kemudian duduk di hadapan 72 orang suci. Gema ketukan gendang terus berlanjut. Setelah 36 orang itu duduk, suara gemuruh yang meredam genderang dan suara hampir 100.000 orang yang hadir terdengar. Hal ini menarik perhatian semua orang, dan mereka melihat 18 celah yang dikoyak oleh manusia di langit. Lalu 18 paang cakar hitam dan merah muncul dari udara tipis. Raungan menggelegar-menggelegar di langit. Saat muncul semua orang berkumpul di langit, 18 naga hitam dan merah keluar dari 18 celah. Ke-18 naga ini mengeluarkan aura iblis yang mengejutkan. Mereka adalah naga dengan aura iblis kuno. 18 pasang mata perak mengeluarkan energi iblis yang tak ada habisnya, membuat 18 naga ini sangat ganas. Setelah muncul, mereka mulai terbang berputar-putar di langit, membentuk pusaran besar. 18 Raja Dao kuno. Itu benar, mereka adalah tunggangan naga iblis dari 18 Raja Dao kuno. Sejak naga ini muncul, itu berarti 18 raja telah tiba. Mereka juga berasal dari keluarga kerajaan di bawah kaisar, 18 Raja Dao kuno. Saya mendengar bahwa mereka semua sangat kuat dan 12 dari mereka biasanya tidak diizinkan memasuki ibu kota karena mereka harus menjaga 12 negara. Kegemparan besar terjadi ketika 18 naga muncul di langit. Di langit yang jauh, masih jauh dari istana, Wang Lin menoleh. Ketika 18 naga iblis muncul, mereka mengubah energi duniawi di area tersebut. Badai yang mereka ciptakan dengan membentuk pusaran dapat menghalangi indera ketuhanan. 18 Raja Dao kuno. Aku ingin tahu apakah Yemo adalah salah satu dari 18 raja saat itu. Mungkin aku akan mengetahuinya di pesta itu. Wang Lin mengusap dagunya. Baru saja datang ke Dao kuno dan telah berkultivasi secara tertutup selama ini, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari keturunan Yemo. Namun, masalah ini masih ada dalam pikirannya. Setelah merenung, sementara genderang ke-8 masih bergema, dia berjalan menuju istana di kejauhan. Namun, rasa tidak nyamannya semakin kuat semakin dekat dia ke istana. Kegelisahan ini bukanlah bahaya, tapi perasaan yang tak terlukiskan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin,
dia bisa merasakan hal-hal yang sangat penting baginya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak dapat membayangkan apa yang mungkin terjadi di perjamuan kerajaan. Saat Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan ke depan, 18 naga iblis turun ke alun-alun di bawah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat seseorang berdiri di atas kepala setiap naga. Sebanyak 18 orang yang semuanya tampak berbeda namun memiliki sedikit kesamaan. Mereka semua tampak sangat mengesankan saat mereka berjalan turun dari naga. Mereka duduk di kursi yang paling dekat dengan istana utama. Ketika mereka duduk, 18 naga iblis mengeluarkan raungan dan kemudian kembali ke celah di langit. Keretakan menghilang dan semuanya kembali normal. Dan pada saat ini, ketukan gendang yang ke-9 bergema dan menyatu. Dengan gema 8 ketukan sebelumnya, raungan mengerikan bergema. Suara ini cukup keras untuk mengguncang para penggarap sampai mati, dan bahkan anggota klan kuno pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Namun anehnya, tidak ada seorang pun di sini yang terpengaruh oleh suara ini. Wang Lin melangkah maju dan tiba di atas istana dengan ketukan genderang ke-9. Dia tiba-tiba mendongak dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat 9 sinar cahaya hitam turun dari langit. Lampu hitam itu seperti pilar besar yang menopang langit agar tidak runtuh. Riak bergema saat 9 sinar cahaya hitam turun, memperlihatkan 9 pria raksasa berbaju besi hitam. Ke-9 orang ini mengeluarkan niat membunuh yang kuat, dan seseorang bahkan dapat melihat banyak hantu di sekitar mereka. Mereka tidak berbaring di istana tetapi saling memandang dan kemudian berjalan menuju 9 meja di hadapan 18 raja. Di depan mereka masih ada 4 meja lagi. Jenderal Abadi. Mereka seharusnya menjadi 9 Jenderal Abadi Dao kuno. 9 dari mereka sebanding dengan Ascendan Empirins yang telah menembus istana ke-13. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat mampu menembus istana ke-14. Wang Lin menarik dan berjalan ke depan saat ketukan drum terdengar bergema. Kemunculannya langsung menarik perhatian banyak orang di sini. Wang Lin terbiasa dengan memusatkan perhatiannya pada acara semacam ini. Ekspresinya tetap sama saat pakaian putihnya berkibar dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Orang ini, siapa dia? Dia datang sendiri dan berani datang pada tabuhan drum ke-9. Mungkinkah dia memiliki identitas khusus? Orang ini sangat asing. Diskusi lembut dimulai di antara kerumunan saat Wang Lin berjalan melewati ribuan orang, 108 jin, 72 orang suci, 36 zang. Saat dia berjalan ke depan, semakin banyak menginstalnya, dan dengungan menjadi semakin keras. Di mana dia akan duduk? Dia berani maju ke depan. 2 dari 4 kursi di depan disiapkan untuk Grand Empyrean dan guru kerajaan. 2 kursi terakhir disediakan untuk 2 leluhur Dao kuno yang masih hidup. Di antara 4 kursi terakhir yang tersisa, 1 di depan dan 3 di belakang. Saat Wang Lin berjalan menuju 18 raja, 7 dari mereka benar-benar berdiri dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Dengan ini, 100.000 orang menjadi gempar dan diskusi menjadi lebih intens dibandingkan saat 18 raja dan 9 jenderal abadi masuk. Wang Lin berhenti dan tersenyum pada 7 orang yang berbaring di tempatnya. Lalu dia berjalan menuju 9 jenderal abadi yang diselimuti aura hitam. Dari 9, 8 tetap diam, tetapi orang yang setara dengan Ascendan Empyrean yang melewati istana ke-14 memancarkan dingin dan mata berbinar. Dia tiba-tiba berdiri seolah ingin mencegah Wang Lin terbang di atasnya. Tapi saat dia hendak berdiri, muncul dingin Wang Lin menoleh dan ada kilatan niat membunuh merah di matanya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuh Wang Lin dan kemudian tiba-tiba menghilang. Meski hanya sesaat, namun menyebabkan orang yang akan berdiri gemetar. Dia kaget dan tidak bisa berdiri. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia duduk kembali. Saat ini, pikiran bergemuruh dan keringat dingin menutupi tubuhnya. Tatapan Wang Lin membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam keguguran dan dibunuh oleh Wang Lin ratusan ribu kali. Seolah-olah dia memasuki ilusi di mana dia terus-menerus dibunuh. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Pandangan itu seolah-olah memenuhi ke dalam tubuhnya, meremukkan organ di dalamnya, mengikis tulang dan dagingnya, lalu menghidupi jiwa. Detak jantungnya bertambah cepat seolah-olah akan runtuh. Saat dia duduk kembali, Wang Lin mendarat di tanah dan tiba di depan meja.
Paling depan dalam pengaturan tempat duduk berbentuk kipas ini. Dia melihat ratusan platform terbang dan ratusan ribu orang di alun-alun sebelum dia mengganti lengan bajunya dan duduk dengan tenang. Saat dia duduk, penyiar besar terjadi di seluruh alun-alun. Siapa dia? Dia duduk di posisi Grand Empyrean Dao kuno. Ini. Tekanan yang melepaskan orang-orang tersebut sangat kuat dan benar-benar membuat jantung saya terasa seperti berhenti berdetak. Kekuatan kunonya tak terduga dan dia jelas bukan orang normal. Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Dao kuno mengumumkan bahwa dia telah menerima seorang murid. Mungkinkah dia murid Grand Empyrean Xuan Luo? Tapi dia masih sangat muda. Itu memang benar. Empyrean Ascendan berambut putih. Saya tidak menyangka orang ini benar-benar menjadi murid Grand Empyrean Xuan Luo. Apa? Dia adalah Empyrean Ascendan berambut putih. Bukankah Empyrean Ascendan berambut putih adalah anggota klan surgawi? Dikatakan bahwa dia nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Bahkan ada rumor bahwa dia adalah matahari ke-10 dari benua astral abadi. Mereka yang mengenali Wang Lin berasal dari keluarga kerajaan, seperti Pangeran Jidu. Anggota Dao kuno lebih tahu karena mereka mengetahui tentang Wang Lin, namun, anggota klan lain memiliki ekspresi yang sangat rumit saat mereka melihat Wang Lin. Ada tanda-tanda ketakutan yang tersembunyi di mata mereka. Sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya menyadari Wang Lin. Xuan Luo telah membawa Wang Lin ke Ji kuno dan Si kuno. Selain datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat, mereka juga datang untuk mengamati kekuatan Dao kuno. Di antara hadirnya yang memandang Wang Lin, salah satunya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan ini datang dari salah satu platform terapung tempat Pangeran Jidu berada. Pangeran Jidu telah menyaksikan Wang Lin muncul hingga dia menarik perhatian semua orang di sini. Dia melihat betapa tenangnya Wang Lin dan menghela napas dalam-dalam. Nama ayah baptis dikenal oleh klan kuno. Nama ayah baptis cukup mengejutkan semua orang. Jika ayah baptis bisa membantuku. Pangeran Jidu bersandar. Wang Lin mengabaikan semua hal yang mengingatkannya. Dia duduk di sana dan memejamkan mata, tapi saat ini, hatinya sangat tidak tenang. Seolah-olah iblis dalam diri telah mengambil alih, dan dia merasa dirinya kehilangan kendali. Perasaan ini muncul setelah Wang Lin mulai berjalan ke istana dan berasal dari kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan itu terjadi ketika dia duduk, yang membuatnya terkejut. Meski bisa ditekan, hal itu mempengaruhi mood Wang Lin. Kalau tidak, ketika Jenderal Abadi berdiri, Wang Lin tidak akan mengungkapkan sedikit pun tentang budidayanya di sana. Tingkat karakter seperti itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya melakukan itu. Pada saat itu, Wang Lin bahkan memiliki pemikiran gila untuk membunuh orang itu dan membunuh semua orang di sini. Wang Lin menutup matanya dan mengayuh sepedanya. Pikirannya perlahan menjadi tenang, tapi dia menjadi semakin murung. Ada yang tidak beres. Mungkinkah istana mengaktifkan beberapa batasan untuk mempengaruhiku seperti ini? Namun, melihat sekeliling, sepertinya tidak ada batasan yang diaktifkan. Wang Lin membuka matanya dan diam-diam duduk di sana. Dan perasaan gila ini berubah dari kegelisahan. Samar-samar saya merasakannya beberapa hari yang lalu, dan sekarang semakin intens. Rasanya seolah-olah sesuatu yang sangat penting bagiku akan terjadi. Sepertinya itu akan menjadi peristiwa besar dalam hidupku. Bahkan ketika aku menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak pernah merasa seperti ini. Wang Lin tidak tidak mau mengerutkan kening. Aku tidak bisa tinggal lama di istana Dao kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Saat ini, ketukan drum ke-9 berangsur-angsur memudar. Ketika ketukan genderang menghilang, semua orang di alun-alun dan di platform terbang tiba-tiba terdiam. Semua orang tanpa sadar berhenti berbicara dan tatapan mereka berkumpul di aula utama. Kaisar tiba, suara tajam dan melengking terdengar dari aula. Itu membawa kekuatan penetrasi yang kuat. Kemudian pintu yang tertutup terbuka. Saat pintu dibuka, semua tatapan tertuju ke aula, pada pria yang duduk di singgasana naga. Pria ini mengenakan jubah kerajaan dan mahkota kaisar. Dia memberikan tekanan yang kuat tanpa mengungkapkan kemarahan apapun. Itu adalah Kaisar Dao kuno. Kami semua menyambut Kaisar. Di alun-alun dan platform, semua orang, termasuk 18 raja, semuanya membungkuk pada Kaisar Dao kuno. Anggota non-Dao kuno tidak harus berlutut, tetapi semua anggota Dao kuno harus berlutut.
Wang Lin berdiri, dan setelah merenung sejenak, dia membungkuk tetapi tidak berlutut. Meskipun ekspresinya tampak normal, perasaan pembantaian yang gila itu menyapu pikirannya seperti gelombang yang mengamuk. Dia hampir tidak bisa menekannya. Perasaan ini menjadi sangat kejam saat Kaisar Dao kuno muncul. Semuanya, ini adalah hal yang menggembirakan bagiku. Mari kita rayakan dengan perjamuan ini, dan kalian semua minum bersamaku. Kaisar Dao kuno tersenyum, tetapi ketika tatapannya melewati Wang Lin, hatinya tidak bahagia dan suram. Namun, ekspresinya tetap sama dan dia bahkan tersenyum pada Wang Lin seolah dia khawatir. Saya sangat senang semua teman ini bisa datang ke Dao kuno saya. Hari ini, saya tidak akan banyak bicara. Izinkan saya mengangkat gelas untuk semua teman yang datang. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kanannya dan sebuah bayangan muncul dan memberinya secangkir anggur. Pada saat yang sama, semua orang di alun-alun dan platform mengambil anggur di meja mereka. Mereka semua dengan hormat mengangkat cangkir anggur mereka. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan mengambil cangkir anggur. Dia bermaksud menyerahkan hadiah gurunya setelah cawan ini dan kemudian pergi. Iritasi di hatinya menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menyesapnya. Semua orang minum sesudahnya sebagai ucapan selamat. Wang Lin tidak minum tetapi meletakkan cangkirnya bersama orang lain dan hendak berbicara. Selain acara yang menggembirakan ini, saya juga ingin mengumumkan hal lain. Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar bahwa murid Grand Empirean Xuan Luo, Empirean Ascendan berambut putih dari klan surgawi, akan menjadi penjaga Dao kuno saya. Wang Lin, datang dan dengarkan dekrit itu. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin diam-diam berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangannya sekali lagi. Masih belum puas. Ekspresi Kaisar Dao kuno sangat berat. Dia tidak berbicara tetapi dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, semua orang menyadari kelainan itu, dan mengulanginya pada Wang Lin. Di antara banyak berkumpul, salah satunya datang dari Pangeran Jidu. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia sedang menunggu hari di mana Wang Lin akan diusir dari Dao kuno. Kaisar, saya datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat atas perilaku guru. Saya masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi. Wang Lin tidak lagi memiliki kesabaran karena dia sangat kesal saat ini, dan dia dengan dingin menatap Kaisar. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat orang ini lagi, dia merasakan niat membunuh dan rasa jelek yang tak terkatakan. Dia memegang lengan bajunya dan mengeluarkan kotak yang diberikan Xuan Luo padanya. Dia melemparkannya ke depan dan tertangkap oleh bayangan yang muncul di hadapan Kaisar Dao kuno. Bayangan itu dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Dao kuno. Wang Lin, aku menyatakanmu sebagai wali Dao kunoku. Karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, maka Anda boleh pergi. Saya harap Anda bisa datang ke upacara akbar besok. Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi dan tidak lagi memandang Wang Lin. Kemudian Kaisar Dao kuno berkata, "Undang-undang permaisuri." Kejengkelan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia berbalik untuk pergi. Namun kemudian suara bel bergema di telinganya dan menyatu dengan perasaan di hatinya. Hal ini membuat rasa kesal di jantung tiba-tiba hilang tanpa bekas. Wang Lin kaget dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang wanita mengenakan jubah Phoenix berjalan keluar dari aula dan berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Wanita itu mengenakan gaun Phoenix yang sangat berwarna-warni, memberikan temperamen yang mulia. Dia menundukkan kepalanya, tetapi wajahnya menutupi tirai manik-manik, menyembunyikan kerutannya saat dia berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Bunyi lonceng itu sebenarnya bukan berasal dari lonceng, melainkan dari benturan manik-manik yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, semua anggota dari 3 klan di alun-alun dan platform memandang wanita ini. Dia bukanlah kecantikan yang mutlak, namun ada perasaan yang tak terlukiskan pada dirinya. Dia sangat lembut dan nyaman, seolah bisa menenangkan jiwa. Temperamennya tenang, ibarat indahnya lembah luas yang sunyi. Hanya ketika seekor burung tak sengaja terbang dari atas barulah ia bisa melihat keindahan tempat ini. Saat Wang Lin berdiri di sana, rasa kesal di hatinya menghilang saat wanita itu muncul, seolah-olah wanita itu belum pernah ada di sana. Song Zi, Wang Lin segera mengenali wanita ini.
Dia ingat saat pertama kali melihat wanita ini di luar kota Blackstone. Kaisar Dao kuno mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saat wanita itu berjalan, dia mengganti lengan bajunya dan berbicara. Permaisuri, duduklah di sebelahku. Hari ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi Dao kuno saya dan hari yang penting bagi kami. Langkah wanita berpakaian Phoenix berhenti sejenak sebelum dia berjalan diam-diam ke singgasana naga Kaisar Dao kuno dan duduk dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar ke alun-alun. Dia yang masih mengerutkan kening dan wajahnya mengandung rasa kebingungan yang tersembunyi, membuat orang merasa bahwa dia tidak berdaya. Saat dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia lihat adalah Wang Lin mengawasi. Saat ini, mereka diundang ke dalam istana. Saat muncul potongan mereka, Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak sekaligus. Saat ini, seluruh tubuhnya, jiwa asalnya, dan bahkan kegelisahan bergetar. Seolah-olah wanita ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap wanita itu, dan detak jantungnya semakin cepat. Wanita ini memberikan perasaan familiar, tapi tersembunyi di balik tirai kabut. Wang Lin tidak bisa memikirkan sumber perasaan ini. Wan Er, Li Qianmei, Zhou Ru, kupu-kupu merah. Wang Lin menatap mata wanita itu dan daftar wajah muncul di pikirannya. Namun, dia tidak dapat menemukan sumber keakraban tersebut. Dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka. Ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia menemukan wanita itu sangat asing dan sangat berbeda dari yang dia harapkan. Wang Lin. Sebuah suara yang tidak nyaring namun penuh keagungan bergema di telinga Wang Lin. Apakah permaisuriku sudah menarik perhatianmu? Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan kilatan rasa dingin di matanya. Dia adalah kaisar, dan semua orang hanya melihat permaisurinya sekali sebelum menarik perhatian mereka. Namun, Wang Lin ini terus menatap. Dia sudah tidak puas dengan Wang Lin, dan sekarang kata-katanya dingin saat dia mengerutkan kening. Wang Lin diam-diam memikirkan dan sepertinya terbangun berkat kata-kata Kaisar Dao kuno. Dia mengungkapkan yang rumit dan mengabaikan Kaisar Dao kuno tetapi masih memperlihatkan wanita berpakaian Phoenix. Dia ingin menemukan sumber keakraban pada wanita ini, tapi saat dia melihatnya, dia menghela nafas dan memunculkan melankolis. Dia tidak mengenal wanita ini. Dia samar-samar menemukan akar dari keakraban ini, itu adalah temperamennya. Temperamen tenang ini sangat mirip dengan Lim Wan. Tidak mungkin Wan Er. Itu hanya temperamen yang mirip, itu hanya ilusi. Dengan tingkat menghancurkan Wang Lin saat ini, jika wanita ini benar-benar Lim Wan, dia akan bisa mengetahui sekilas secara singkat. Namun, tidak peduli seberapa terlihatnya dia tidak dapat menemukan aura Lim Wan. Wan Er ada di dalam peti mati penghindar surga dan pecahan klasifikasi hilang. Aku tidak dapat memberitahukan. Wanita ini bukan dia, hanya saja ada orang dengan temperamen yang sangat mirip di dunia ini. Wang Lin menutup matanya untuk menutupi kesedihan dalam diri mereka. Wajah wanita itu sedikit merah dan ada kemarahan di matanya, seolah dia tidak senang dengan mengenali Wang Lin. Dia tidak tahu kenapa, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan keakraban. Tapi begitu perasaan ini muncul, anehnya perasaan itu menghilang seolah-olah tidak ada. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kirinya dan menyandarkan sandaran tangan tahta naga. Terdengar dentuman keras, namun tidak ada kerusakan pada sandaran tangan. Namun, saat ini, lebih dari mengingat sumber niat membunuh mengunci Wang Lin pada saat yang bersamaan. Mereka bersembunyi di aula seperti untaian asap, dan begitu Kaisar memberi perintah, mereka akan menyerang. Juga pada saat ini, orang-orang di alun-alun dan ratusan platform menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Mereka mulai aneh saat mereka melihat Wang Lin dan wanita yang sedikit marah dalam gaun Phoenix. Wanita ini sangat mirip dengan teman lamaku. Wang Lin membuka matanya dan melihat kemarahan di matanya. Dia sekarang yakin dia bukanlah orang yang dia cari. Namun, kehangatan temperamen membangkitkan kesedihan dan rasa sakit yang menyayat hati Wang Lin. Oh! Mata Kaisar Dao kuno bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Dia menatap wanita itu dan kemudian ke Wang Lin, lalu dia tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sulit dipahami. Kaisar Dao kuno berkata, "Permaisuri, apakah Anda mengenali calon penjaga Dao kuno saya?"
Wanita berbaju Phoenix menundukkan kepalanya dan menenangkan kepalanya. Guru wilayah berkata bahwa pecahan jiwa ini tertutup olehnya dan tidak ada benteng yang menyebar. Bahkan jika orang yang paling dekat dengan pecahan jiwa muncul, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Kecuali orang itu memiliki ramalan kekuatan yang melebihi guru kekaisaran, bahkan para Empyrean Agung pun tidak dapat mendeteksinya. Kaisar Dao kuno tersenyum tipis. Menarik, mungkinkah pecahan jiwa ini benar-benar ada keseluruhannya dengan Wang Lin ini? Kaisar Dao kuno terkejut, tapi dia tetap mempertahankan senyuman yang sulit dipahami itu. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, mungkin kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Permaisuriku, berjalanlah ke arah wali masa depan Dao kunoku dan biarkan dia melihat lebih dekat. Jika kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain, itu akan menjadi acara yang menggembirakan. Wanita berpakaian Phoenix dengan lembut berdiri dan menatap Wang Lin sebelum perlahan berjalan ke bawah. Wang Lin memandangnya dan, untuk sesaat, dia merasa seperti limuwan yang berjalan ke arahnya. Bahkan hati dan seluruh tubuhnya bergetar. Wanita itu berhenti 10 kaki dari Wang Lin, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin merasakan perasaan yang sangat dingin namun akrab. Itu membuatnya lupa bahwa dia berada di istana Dao kuno, lupa bahwa dia berada di klan kuno, lupa bahwa dia berada di benua astral abadi, dan dia kembali ke dunia gua. Saat mereka saling menatap, sedih di matanya seakan mampu meluluhkan dunia. Kesedihan terlihat oleh wanita itu, dan tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya. Kebingungan muncul di mataku, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan berubah menjadi kemarahan. Kamu, bukan dia. Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tiba-tiba ingin mabuk agar dia bisa melupakan rasa sakit dan kesedihan dari jiwa. Dia tahu bahwa apa yang dia rasakan hanyalah ilusi. Namun ilusi ini membuatnya mengingat masa lalu ribuan tahun yang lalu dan membuat kesedihannya semakin hebat. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wang Lin tidak melihat wanita itu lagi atau Kaisar Dao kuno, tapi dia tidak pergi. Dia kembali ke mejanya dan duduk. Dia melihat ke meja untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Namun, meski wine ini pedas, itu tidak cukup membuatnya mabuk. Wang Lin jarang menangis, tapi saat dia minum, air mata mengalir dari sudut matanya. Air mata ini mengalir ke mulut bersama anggur dan terasa sangat pahit. Itu seperti rasa kesedihannya. Wanita berpakaian Phoenix kembali ke sisi kaisar dan menenangkan diri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan kata pun. Senyuman di wajah Kaisar Dao kuno melebar dan ujungnya terkadang berbunyi pada Wang Lin. Ada kilatan rasa bangga dan gembira di matanya. Sepertinya sangat mungkin Wang Lin mengetahui fragmen jiwa. Dan kebingungan yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh Wang Lin. Sayangnya, tidak peduli apa tingkat mutasi Anda, tidak peduli berapa banyak darah jiwa yang Anda miliki, dan bahkan dengan Xuan Luo sebagai gurumu, kesedihan terbesar adalah kalian bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain ketika kalian berada tepat di depan satu sama lain. Tapi ini membuat sangat bersemangat. Kaisar Dao kuno mengangkat cangkirnya dan minum dengan 100.000 orang-orang yang datang ke memorisasi itu. Menurut tradisi Dao kuno, dia harus membiarkan wanita itu pergi, tapi dia tidak melakukan ini dan malah menyuruhnya tinggal. Dia terus menatap Wang Lin. Seolah-olah hal ini memberikan kepuasan dan kesenangan terbesar. Karena Kaisar Dao kuno, ceramah telah mencapai puncaknya. Kerumunan dipenuhi dengan kata-kata ucapan selamat, sangat meriah. Dalam kekacauan yang meriah ini, Wang Lin diam-diam duduk di sana dan minum anggur. Kesedihan di matanya tidak bisa terhapuskan oleh anggur. Permaisuri, suasana hati penjaga Wang sepertinya sedang buruk. Pergilah minum bersamanya untukku. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wanita berbaju Phoenix menghela nafas. Dia sangat tidak menyukai pemandangan semarak ini. Khususnya, Wang Lin membuatnya merasakan tusukan sakit di jantungnya, dan bahkan dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Namun, setiap kali dia mencoba memasang, dia merasa semakin bingung. Dia dengan lembut bangkit dan bayangan segera muncul di belakangnya dan menyerahkan secangkir anggur. Benda itu melayang di belakangnya saat dia berjalan keluar istana, pergi ke alun-alun yang ramai, dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di sana dengan kepala menunduk. Dalam waktu singkat ini, dia telah meminum 7 atau 8 kendi anggur.
Dia menatap wanita yang berdiri di depannya dan matanya tampak kabur lagi. Kamu, wanita itu memandang Wang Lin dan ingin berbicara. Apakah kamu tahu cara memainkan sitar? Wang Lin bertanya dengan getir. Setelah dia berbicara, dia mengurungkan niatnya dan mengurung dirinya sendiri. Dia mengambil kendi, anggur dan menyentuh cangkir anggur di tangan wanita itu. Dia menjatuhkan seluruh kendi dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Tetesan anggur bertebaran dan satu tetes mendarat di wajah wanita itu. Saat itu sangat dingin. Wan Er, di mana jiwamu? Wang Lin menghilang ke langit, tapi wanita itu samar-samar mendengarnya. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan. Dia bukan satu-satunya yang mendengarkan. Beberapa orang di alun-alun dan di peron juga mendengarkan. Kaisar Dao kuno juga mendengar ini, dan senyuman di sudut mulut menjadi lebih lebar. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Dia tidak melihat, Wang Lin tidak melihat, dan tidak ada seorang pun di sini yang melihat bahwa ketika wanita berpakaian Phoenix mendengar kata-kata Wan Er, dia mengungkapkan ekspresi kesusahan dan kebingungan. Namun, hal itu segera menghilang dan ekspresi menjadi hampa. Dia berjalan kembali ke istana dengan ekspresi hampa. Di belakangnya, pesta yang meriah sekali lagi dimulai. Wan Er, aku rela menjungkir balikkan seluruh langit hanya untuk menemukan bayanganmu. Wan Er, aku akan membakar seluruh langit hanya untuk memberikan alasan agar tidak lagi menutup matamu. Wan Er, aku akan menyerang seluruh dunia dengan guntur supaya kamu bisa mendengar suaraku. Wan Er, aku telah berjalan jutaan kilometer dan melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan nafasmu. Wan Er, aku menjadi iblis untuk membunuh Dao dan menantang langit untuk menumbangkan langit dan bumi. Aku berdiri di hadapanmu dengan punggungku yang suram dan setara hanya agar kamu bisa membuka matamu yang menenangkanku. Wan Er, apakah jiwamu? Air mata mengalir di mata Wang Lin saat dia berjalan melewati kota kekuasaan Dao kuno yang terang benderang. Saat dia berjalan maju tanpa suara, punggungnya menunjukkan kesuraman dan kesepian. Kesedihannya selalu terkubur jauh di dalam hatinya dan selalu ditutupi oleh ketidakpedulian. Itu tidak akan mudah muncul, tapi ketika dia melihat temperamen familiar itu, Wang Lin tidak bisa lagi menutupinya dan menipu dirinya sendiri. Air matanya mengalir. Saat dia berjalan pergi tanpa suara, air matanya menetes ke atap rumah yang dia lewati. Suara meriah dari istana masih bisa terdengar, tapi Wang Lin tidak mau mendengarkan. Dia ingin menemukan tempat di mana dia bisa menyendiri dengan tenang dan mengingat kembali kenangannya. Dia kembali ke kuil Dao kuno dan kembali ke rumahnya sendiri. Dia duduk di dalam rumah dan tidak memasak atau melihat matahari Grand Empyrean di dunia gua. Dia memandang dunia penuh warna untuk waktu yang lama. Saya memiliki menembus yang menembus surga. Tapi terus kenapa? Saya memiliki keinginan untuk melawan surga. Tapi bagaimana dengan itu? Meskipun aku adalah penjaga Dao kuno, aku tidak dapat menemukan jiwa Wan Er. Wajah Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Dia tidak mau memikirkan masalah ini. Dia telah menggunakan pemukulnya sebagai alasan untuk mematikan rasa dan menipu dirinya sendiri atas semua ini. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya harapan dalam menemukan jiwa Wan Er. Namun, dia telah menipu dirinya sendiri selama ribuan tahun, tetapi sekarang, ketika dia melihat Song Zi, yang tampak seperti Wan Er, dia tidak dapat mengendalikan perasaannya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin mengunci diri di dalam rumah dan menanggung rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Dia hanya bisa mengingat ingatannya untuk tidak lagi merasa kesepian. Seperti nenek-nenek moyang sekte Donglin, yang tinggal di sekte mati dan hanya ditemani oleh ingatannya. Di dunia ini, ada orang lain dengan temperamen seperti itu. Tapi dia bukan Wan Er, dia adalah Song Zi. Aku pernah bertemu dengannya di kota Blackstone. Setelah sekian lama, Wang Lin memaksakan rasa sakit dan kenangan di dalamnya, hatinya. Dia tidak ingin membuat dirinya rentan, itu tidak akan membantu menemukan jiwa Wan Er. Sambil menghela nafas panjang, Wang Lin menutup matanya. Saat dia membuka matanya lagi, ada ketenangan. Namun, tersembunyi jauh di dalam ketenangan, masih ada kesedihan. Song Zi. Saat Wang Lin memintanya, dia mengangkat tangannya mengenai kondisi dan bayangan yang tumpang tindih keluar darinya. Tubuh asli 5 elemennya keluar, dan di tengahnya terdapat kumpulan cahaya keemasan.
Sebuah bayangan ada di dalam cahaya ini, itu adalah inti logam tubuh sebenarnya yang akan terbentuk. Wang Lin memaksakan dirinya untuk tenang dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Song Zi bukanlah Wang Er. Dia menutup matanya dan akan mengandalkannya untuk membuat dirinya berhenti mengingat masa lalu. Tapi saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan dan sedikit mengejutkan. Itu tidak benar. Saya bertemu Song Zi di luar kota Blackstone. Saat itu, wanita itu tidak memberikan perasaan seperti yang dia rasakan saat di istana. Dia sangat biasa, sangat biasa. Meski elegan, tidak seperti apa yang kurasakan saat di istana. Tubuh Wang Lin bergetar. Jika dia sama seperti saat di istana, tidak mungkin aku tidak menyadarinya di luar kota Blackstone. Aku seharusnya merasakan sedikit keakraban saat itu. Tetapi pada saat itu, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali, namun ketika aku melihatnya lagi di istana, aku merasakan perasaan familiar itu. Ada yang tidak beres. Kaisar Dao kuno telah mencari selir selama ratusan tahun dan akhirnya memilih satu. Song Zi bukanlah kecantikan yang mutlak, jadi mengapa dia dipilih? Wanita seperti apa yang dicari Kaisar Dao kuno selama ratusan tahun? Mengapa Song Zi merasa sangat berbeda ketika aku melihatnya lagi di istana? Mengapa saya merasa sangat kesal ketika saya pergi menuju istana dan setelah saya tiba? Mengapa niat membunuh muncul ketika saya melihat Kaisar Dao kuno? Kenapa panggilannya menghilang saat aku melihat Song Zi? Wang Lin tiba-tiba berdiri dan tubuhnya gemetar, bersinar terang dan menangkap seluruh rumah. Rambutnya bergerak tanpa angin seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang akan meletus. Tetapi saya menginginkannya dengan akal sehat saya dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia benar-benar normal, hanya temperamennya yang membuatku merasa familiar. Mengapa begitu? Hati Wang Lin bergetar. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri semakin cepat. Perasaan seperti ini sangat jarang terjadi. Ini adalah kegembiraan, keraguan-raguan, dan kebingungan. Ini adalah getaran karena ketidakpercayaan atau kehangatan. Api tampak padam di dalam jantung, dan padam sampai meletus. Seleksi ratusan tahun, kesempurnaan besar antara Song Zi dulu dan sekarang. Pada akhirnya, rahasia apa yang membuat gila? Ekspresi Wang Lin menjadi terdistorsi dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ingin menggali ke istana dan menangkap Kaisar Dao kuno untuk mencarinya. Tapi, dia tidak bisa. Dia adalah murid Xuan Luo dan Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno. Xuan Luo adalah gurunya dan telah banyak membantu. Jika dia tidak memiliki bukti apapun dan pergi ke istana untuk membunuh kaisar, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu menghadapi guru yang telah banyak membantu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangannya. Sebuah BTU giok hitam tiba-tiba muncul di tangan. Batu giok ini memancarkan cahaya gelap dan seperti hantu, seolah-olah melihatnya sekali saja akan memikat pandangan Anda. Giok ini diberikan kepadanya oleh yang terhormat Green Bull di Sekte Jiwa Agung. Itu datang dari kejeniusan klan Dao Wang yang telah merencanakan segalanya untuk mendapatkan kebebasan bagi klannya. Jenius yang telah mengeluarkan otak dan jantungnya sendiri dan berlutut di depan patung Wang Lin seolah sedang memohon ampun, sepertinya dia juga mempertimbangkan pentingnya hati atau pikirannya. Giok ini dapat meramalkan masa depan sekali. Wang Lin memikirkan kata-kata yang keluar dari batu giok itu. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok itu dan menggumamkan beberapa nyanyian. Dia membuka tangan dan batu giok itu berubah menjadi gas hitam. Gas hitam mengembun menjadi orang kecil yang bersujud 9 kali di telapak tangan Wang Lin. Saat ia bersujud, pikiran Wang Lin bergemuruh dan dia melihat dunia gua. Dia melihat tangan jernih mengambil pecahan jiwa Li Muan dari Dao Surgawi. Di sebuah ruangan, dia melihat bayangan samar-samar tertutup cahaya 7 warna sambil memegang manik di tangannya. Manik ini berisi pecahan jiwa Li Muan. Dia mendengar bayangan samar membisikkan sesuatu yang mengejutkan pria kerajaan. Dia melihat kedamaian pada pria yang dipenuhi kerajaan, lalu pria itu mengambil kedamaian. Pria itu menghabiskan ratusan tahun memilih selir untuk menyatu dengan jiwa dan gagal. Akhirnya, Wang Lin melihat seorang wanita yang dikenalnya. Dia adalah Song Zi, dan dia telah menyatu dengan jiwa.
Ia melihat pria mencengkeram kerajaan itu mencubit pipinya hingga rasa sakit itu menyebabkan air mata mengalir dari mata wanita tak sadarkan diri di istana itu. Dan dia mendengar kata-kata pria terhormat kerajaan. Pria terhormat adalah Kaisar Dao kuno. Kamu Dao, saya akan membunuh kamu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya merah karena kegilaan. Rambutnya bergerak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan kekuatan kekuasaan. Raungan ini mengandung rasa kegilaan dan kemarahan yang rela menghancurkan dunia dan menyerahkan nyawanya tanpa ragu. Ini adalah raungan paling keras yang dikeluarkan Wang Lin sejak dia lahir, dan itu membuat dunia bergetar. Ini adalah Wang Lin yang dipenuhi amarah. Raungan Wang Lin menyebarkan dan merusak sebagian kecil pemerintahan. Ini mengejutkan hati setiap orang yang mendengarnya, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini, sebagian besar orang telah pergi ke pertanian, tetapi ada lebih banyak lagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk hadir. Mereka harus menunggu hingga besok untuk melihat upacara tersebut dari dalam kota. Oleh karena itu, masih banyak orang dari 3 marga di sekitar, dan suara musik pun menggema. Semangatnya tinggi dan suasananya sangat gembira. Namun, saat Wang Lin melolong gila, "Ye Dao, saya akan membunuh kamu." Itu mengejutkan semua orang dan musik tiba-tiba berhenti. Suasana semarak dan kegembiraan menghilang dan digantikan dengan keheningan yang mematikan. Hanya cahaya terang dan warna-warni yang masih menyilaukan, tapi ada hawa dingin di udara. Suara siapa itu? Ye Dao, bukankah itu nama Kaisar Dao kuno? Orang ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di kota kekuasaan Dao kuno. Setelah hening sesaat, area yang disentuh oleh lolongan Wang Lin dikeluhkan oleh suara bising. Di dalam kuil Dao kuno, 9 orang di bawah Xuan Luo adalah yang paling dekat dengannya. Mereka membuka mata karena terkejut dan melihat ke arah lembah Wang Lin di belakang kuil Dao kuno. Di tengah kuil Dao kuno, terdapat ruang yang sepenuhnya tertutup. Xuan Luo dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam. Dia bisa merasakan bahwa waktu yang ditampilkannya tidak lama lagi. Dia ingin menyempurnakan Wang Lin harta iman yang kuat sebelum dia bereinkarnasi. Di hadapannya melayang pedang 5 warna. Pedang ini sangat aneh, memiliki 4 online. Bentuknya tidak seperti pedang, lebih mirip garpu. Bahkan di bagian tepinya, ada pedang kelima tersembunyi yang sepertinya bisa muncul kapan saja. Sesekali, Xuan Luo akan mengeluarkan seteguk gas hijau yang mengelilingi pedang 5 warna. Saya telah meningkatkan pedang ini sejak lama, dan sekarang 4 bilah pisau telah muncul. Ini adalah momen kritis, tapi begitu pedang kelima muncul, itu akan menjadi harta yang sangat kuat bagi Wang Lin. Xuan Luo membuka dan tersenyum. Bahkan ada sedikit rasa bangga pada ekspresinya. Setelah meminta Wang Lin untuk mengirimkan hadiah kepada Kaisar Dao kuno, dia pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menyempurnakan harta imannya. Dia merasa bahwa setelah menjadi guru Wang Lin, dia masih belum memberikan harta yang kuat, dan dia merasa seperti dia berhutang pada Wang Lin. Dia telah memilih untuk melakukan budidaya pintu tertutup, dan sebagian besar kesadaran ilahinya terselubung di sekitar pedang, sehingga dia tidak dapat menarik kesadaran ilahi dalam waktu singkat. Namun, saat dia membuka matanya, dia mendengar raungan gila yang ingin menghancurkan dunia datang dari rumah kayu di lembah. Raungan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dapat menggemparkan dunia, dan kata-kata dalam raungan itu benar-benar mengejutkan Xuan Luo. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke belakang. Tatapannya seolah mampu menembus gunung dan melihat segala sesuatu di dalam rumah kayu itu. Apa yang telah terjadi? Xuan Luo merasakan jantungnya berdebar kencang dan merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia mewakili lengan bajunya dan dengan cepat menarik akal sehatnya. Namun, pedang itu telah mencapai momen kritis dalam proses penyempurnaannya, sehingga dibutuhkan setengah waktu untuk menarik kesadaran ilahinya. Merasa cemas, Xuan Luo dengan cepat mengirim pesan ke 9 pengikutnya di kuil Dao kuno. Pergi ke tempat Wang Lin untuk mencari kenyamanan. Kamu harus menstabilkan dia sampai aku tiba di sana. Jangan mempermasalahkan masalah ini. Di dalam rumah kayu, saat auman Wang Lin bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya bergelombang dan menyebar ke seluruh area. Riak-riak ini berisi lolongan gila Wang Lin, keyakinannya untuk membunuh Kaisar Dao kuno, dan juga kekuatan penghancur di dalam tubuhnya. Saat suara bergelombang, kasur kayu tempat Wang Lin duduk berubah menjadi debu.
Kursi kayu, meja, dan seluruh rumah runtuh menjadi debu. Saat riak-riak itu menggema, badai besar terjadi di lembah. Saat badai melanda lembah, pepohonan, rumput, meja batu, sungai, dan segala sesuatu di dalam lembah berubah menjadi abu. Badai menyapu seluruh angkasa. Wang Lin melayang di tengah badai. Rambutnya berserakan dan matanya merah tidak normal. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia sudah gila. Dia tidak pernah segila sekarang. Seolah-olah hatinya terpotong oleh pisau. Di hadapannya, esensi logam dalam tubuh 5 elemen aslinya tiba-tiba runtuh karena diamukannya. Kemudian tubuh esensi logam yang sebenarnya tiba-tiba terbentuk. Ketika tubuh sejati esensi logamnya muncul, tubuh aslinya terbang ke udara dan tubuh sejati 5 elemen lainnya juga terbang ke udara. 5 elemen menyatu di hadapan Wang Lin untuk membentuk tubuh 5 elemen sejati yang lengkap. Tubuh 5 elemen sejati ditutupi oleh cahaya 5 warna. Matanya terpejam, tapi sekarang tiba-tiba matanya terbuka, dan matanya juga dipenuhi kegilaan. Wang Lin melompat ke udara dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tangan mencapai tubuh 5 elemen aslinya. Tubuh 5 elemen sejati melompat dan menyatu dengan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin meraung lagi. Saat dia meraung, tingkat budidayanya mulai meningkat dari Void Tribulan tahap akhir ke puncak Void Tribulan. Ini menegaskan bahwa spekulasi Wang Lin tentang jalur yang menghalanginya di masa depan adalah benar. Ini seharusnya membuatnya sangat bahagia, tetapi saat ini, Wang Lin tidak merasakan perubahan tingkat kerusakan ini. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran adalah membantai perjalanannya ke istana, membunuh Kaisar Dao kuno, dan mencuri kembali Wan Er. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan, dan dia menunjuk tangannya ke lembah. Seluruh bumi bergetar dan seluruh gunung Dao kuno tampak bergetar. Di gua bawah tanah, matahari Empyrean Agung Wang Lin dan kepala leluhur surgawi terbang. Sebuah retakan muncul di atas gua dan Grand Empyrean Sun milik Wang Lin mengeluarkan kepalanya melalui celah tersebut. Namun, tepat pada saat ini, 9 orang yang telah mendengar pesan Xuan Luo tiba-tiba. 9 sinar cahaya menembus langit dan sampai di atas lembah. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa tempat ini adalah habitatnya. Mereka melihat retakan dan badai yang melanda tempat ini. Di dalam badai itu ada Wang Lin, rambutnya berserakan dan dia mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tuan Muda, Anda, apa yang telah terjadi? Tuan Muda, harap tenang. Kami bersembilan datang di bawah komando Lord Xuan untuk bertanya. Tuan Muda, tolong beritahu kami. 9 dari mereka terkejut dan mereka mengulurkan tangan mereka ke arah Wang Lin. Di dalam badai, mata Wang Lin terasa dingin dan tangan membayangkannya mencapai tanah sekali lagi. Dia mengeluarkan suara lagi dan retakan itu semakin terbuka. Sinar cahaya hitam dan putih terbang, langsung menyatu dengan Wang Lin. Kepala leluhur surgawi terbang sebagai sinar cahaya keemasan dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengunci kota kekuasaan Dao kuno. Kamu Dao. Wang Lin mengatupkan giginya dan bahkan tidak melihat ke 9 giginya. Dia melihat ke arah istana dan berjalan ke arahnya seperti guntur. Namun, saat Wang Lin bergerak, ekspresi 9 dari mereka berubah dan mereka berada di depan Wang Lin untuk memblokirnya. 7 di antaranya membentuk segel dan gas menyebar dari kuil Dao kuno. Gas ini berubah menjadi formasi besar. 9 dari mereka tidak ragu-ragu membuka formasi kuil Dao kuno untuk menghentikan Wang Lin. Sosok Wang Lin berhenti sejenak dan melihat ke atas. Mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu berani menghentikanku. Orang tua dengan tingkat tertinggi memandang Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Kulit kepalanya mati rasa saat dia menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Muda, mohon jangan marah. Kami mengikuti perintah Tuan Xuan untuk membuat Tuan Muda tetap tinggal. Setelah Tuan Xuan tiba, keputusan dapat dibuat. Guru Xuan Luo. Kepala Wang Lin merasakan tusukan sakit. Dia tahu bahwa Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan bahkan Kaisar Dao kuno saat ini telah dipilih oleh Xuan Luo, tapi sekarang dia akan menyala untukku. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketegasan. Dia akan membunuh Kaisar Dao kuno sebelum Xuan Luo tiba sehingga tidak akan meningkatkan gurunya. Ini adalah satu-satunya jalan Wang Lin. Ekspresi 9 dari mereka berubah ketika Grand Empyrean Sun muncul di belakang Wang Lin. Matahari ini lebih terang dibandingkan di Gunung Gudao.
Saat matahari muncul, pupil 9 orang menyusut. Kekaisaran Agung, ini adalah Matahari Empyrean Agung. Dia sebenarnya adalah seorang Grand Empyrean. 9 dari mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat Wang Lin mengangkat tangan dan melambai. Dunia bergemuruh dan formasi di sekitar kuil Dao kuno runtuh. 9 dari mereka terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang akibat dampaknya. Wang Lin tidak membunuh mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menutup lembah. Seberkas sinar merah membantai menerangi menuju istana. Ibu kota Dao kuno, kota terapung. Sebagian kota besar masih ramai dan musik terus berlanjut seolah-olah ini adalah hari yang baik. Hal-hal yang terjadi di sekitar kuil Dao kuno tidak menyebar jauh karena besarnya kota penjajahan dan keistimewaan kuil Dao kuno. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada malam sebelum pernikahan Kaisar Dao kuno, peristiwa besar yang tidak hanya akan mengguncang Dao kuno, tetapi bahkan seluruh klan kuno, akan terjadi. Banyak orang dari 3 klan yang masih bernyanyi dan mengangkat cangkir mereka. Namun, mereka mendengar suara gemuruh samar yang membuat mereka mengerutkan kening, lalu mereka melihat ke langit. Orang-orang yang melihat ke atas merasakan hati mereka bergetar dan tiba-tiba berdiri. Musik tiba-tiba berhenti ketika suara gemuruh datang dari kekejian. Di langit, seberkas cahaya mirip meteor seakan menciptakan suara gemuruh yang membuat dunia bergetar. Saat terbang, guntur menyebabkan bumi bergetar dan riak muncul di langit. Itu seperti ikan todak yang terbang di udara dengan tujuan membelah langit menjadi 2. Niat membunuh yang tak terlukiskan turun dari langit. Setiap anggota dari 3 klan yang diserang oleh niat membunuh ini gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota kekuasaan Dao kuno. Wang Lin melihat istana yang ramai di langit. Berangkat dari kuil Dao kuno ke tempat ini, dia hanya menghabiskan beberapa saat. Kecepatan ini sebanding dengan spatial bending. Istana memiliki batasan di sekitarnya, sehingga tidak mungkin untuk masuk ke sana secara langsung. Melihat istana, sosok Li Muan muncul di mata Wang Lin. Sosok ini membuat Wang Lin merasa hatinya terkoyak dan berdarah. Dia meraung dan menyerang istana seperti orang gila. Namun, ketika dia berada dalam jarak 100 km dari istana, beberapa ratus bayangan muncul dan menampakkan diri mereka sebagai penjaga lapis baja istana. Tak lama kemudian, kepulan asap membubung seperti pasukan kuda yang berlari dan hampir 10.000 anggota Dao kuno muncul. Ribuan lainnya datang dari berbagai arah, membentuk sangkar untuk memblokir Wang Lin. Ternyata itu adalah Tuan Wang Lin. Sesosok berjalan keluar dari langit, dan ketika dia melihat Wang Lin, matanya berbinar dan ekspresi menjadi suram. Bukankah Tuhan sudah pergi? Kenapa kamu mendobrak masuk ke sini? Tahu kamu bahwa ini adalah kematian? Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin meraung. Enyahlah, siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin melangkah maju seperti binatang buas. Dia melayangkan pukulan dan dunia bergemuruh. Lusinan orang di dekatnya gemetar dan tubuh mereka meledak. Pesta perpisahan telah dimulai, pembunuhan pertama ini hanyalah permulaan. Pada saat inilah 9 sinar cahaya tiba di belakang Wang Lin. Mereka adalah 9 orang di bawah Xuan Luo. Ketika mereka melihat Wang Lin membunuh, wajah mereka menjadi pucat. Cepat, beritahu Kaisar. Wang Lin, dia ingin membunuh Kaisar. Meskipun lelaki tua dengan tingkat pukulan tertinggi mengikuti Xuan Luo, semangatnya terhadap kekuatan kekuasaan membuatnya tidak mematuhi perintah Xuan Luo. Ketika kata-kata ini bergema, ekspresi 10.000 penjaga istana semuanya berubah drastis. Mereka dikejutkan oleh pukulan Wang Lin tetapi terbangun oleh kata-kata ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Gemuruh yang menggelegar dan tenggelam yang tenggelam. Wang Lin terus berjalan ke depan, dan siapapun yang menghalanginya akan mati dengan mengenaskan. 9 orang di bawah Xuan Luo mengunci gigi dan mendorong menuju Wang Lin. Mereka telah menggunakan mantra yang tidak diketahui untuk muncul di hadapan Wang Lin dan tiba-tiba memilih untuk menyerang. Bagi mereka 9, jika diberi pilihan antara Xuan Luo dan kekuatan kekuasaan, mereka akan memilih kekuatan. Kekuasaan tanpa ragu-ragu. Kalian semua mendekati kematian. Wang Lin awalnya tidak ingin membunuh 9 dari mereka, tetapi mereka telah mencoba memblokirnya beberapa kali. Ketika mereka muncul di hadapan Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dia pertemuan tangan dan sebuah telapak tangan besar muncul.
Itu adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan itu muncul, 99 bayangan muncul, kemudian, dalam sekejap, bahkan lebih banyak lagi yang muncul, dengan total 121 bayangan belakang. Mereka semua menyatu, menghasilkan jari ke-6, jari ke-7, jari ke-8, jari ke-9. Hingga jari ke-10 muncul. Telapak tangan dengan 10 jari meluncur ke arah mereka. 9 orang mengatupkan gigi mereka dan kekuatan kuno di tubuh mereka melonjak untuk melawan. Gemuruh menggelegar menggema di depan istana. Saat suara bergema, 9 dari mereka menjerit dan tidak mampu melawan sama sekali. Saat mereka disentuh oleh telapak tangan, tubuh mereka roboh dan berdekatan mati. Saat mereka mati, telapak tangan itu bergerak ke depan dan penjaga yang menghalangi telapak tangan itu pun mati. Tempat ini langsung dipenuhi bau darah. Jika itu adalah kota kekaisaran klan surgawi, semua orang yang melihat ini akan berpencar. Mereka tidak akan pernah terburu-buru mati jika mereka mengetahui perbedaan kekuatan yang begitu besar. Namun, tempat ini adalah klan kuno, di mana kekuasaan-kekuasaan adalah yang tertinggi. Penjaga lainnya membuat keluar seolah-olah mereka gila dan membakar darah mereka untuk menghentikan telapak tangan ini. Istana yang berjarak 100 km itu masih semeriah dulu. Banyak orang datang untuk minum dan memberi selamat kepada Kaisar Dao kuno. Kaisar Dao kuno masih tersenyum dan terkadang dia tertawa terbahak-bahak. Songzi diam-diam duduk di berbaring dengan kepala menunduk, memikirkan sesuatu. Namun, Kaisar Dao kuno akan melihat Songzi dengan senyum lucu. Dia sangat bahagia saat ini. Sebenarnya, sudah lama sekali dia tidak bahagia ini. Dia 90% yakin bahwa Wang Lin dan Jiwa saling mengenal. Dari penampilan Wang Lin, hubungan mereka tidak sederhana, seolah-olah mereka adalah mitra Dao. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan mulai tertawa dan minum secangkir anggur. Dia menyukai perasaan ini. Kemudian, ketika waktu bermain dengan permaisuri tiba, dia akan berfantasi tentang ekspresi menyakitkan Wang Lin. Apa hakmu untuk mendapatkan darah jiwa? Saya adalah keturunan leluhur kuno. Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi murid Xuan Luo ketika saya memohon dengan getir tetapi masih ditolak oleh Xuan Luo? Hak apa yang kamu punya? Anda hanyalah seekor semut dari dunia gua, hanya seorang barbar. Beraninya kamu dibandingkan dengan seorang jenius sepertiku. Sekarang kamu datang ke Dao kunoku dan kamu tidak berani berdiri di hadapanku. Wang Lin, kamu punya nyali. Kamu sama sekali tidak menganggapku penting. Saya tidak peduli pada tingkat kerusakan Anda saat ini, di klan kuno, kamu harus berlutut saat melihatku. Jika kamu tidak berlutut, jangan apa-apa. Setelah upacara besok, aku akan bermain dengan permaisuriku, lihat bagaimana selera wanitamu. Dari penampakannya, dia mencari dengan penuh semangat, tapi dia tidak tahu bahwa wanita yang dia cari ada tepat di sampingku dan merupakan permaisuriku. Ketika Kaisar Dao kuno memikirkan hal ini, dia mengangkat cangkirnya dan mulai tertawa sekali lagi. Melihat Kaisar Dao kuno tertawa tanpa alasan, orang-orang di peron mengangkat cangkir mereka sambil tersenyum. Tapi sebelum mereka bisa meminum segelas anggur ini, dan tawa Kaisar Dao kuno bahkan belum selesai, mereka semua mendengar suara gemuruh datang dari luar istana. Saat suara terdengar teredam, namun hal ini menyebabkan gangguan di sini tiba-tiba berhenti. Semua orang langsung melihat ke arah sumber suara gemuruh. Namun, karena keterbatasan indera ketuhanan di istana, mereka hanya bisa melihat secara kabur. Lebih penting lagi, ada aura gila yang menghalangi semua indera ilahi di tempat itu, sehingga bahkan Kaisar Dao kuno pun tidak dapat melihat apapun. Tidak ada salahnya, kata Kaisar Dao kuno perlahan. Dia meletakkan cangkir anggur di samping mulut dan menyesapnya. Tindakannya menenangkan orang-orang di alun-alun dan peron. Mereka tidak khawatir, karena ini adalah istana kerajaan Dao kuno, pusat Dao kuno. Perlindungan di sini sangat kuat, mereka tidak percaya ada orang yang bisa masuk ke sini dan bertahan hidup. Alun-alun menjadi hidup sekali lagi dan ucapan selamat bergema sekali lagi. Namun, ketika suara gemuruh dari luar semakin keras, semua orang kembali mengingatnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan Kaisar Dao kuno sedikit gemetar saat dia meletakkan cangkir anggur. Dia mengerutkan kening dan menatap ke pantai. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, "Di mana para penjaganya?"
Saat dia berbicara, 108 jin semuanya berdiri dan berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno. Keluar dan bunuh pembuat onar itu, bawakan aku kepalanya. Seperti yang kamu perintahkan, kata 108 jin sekaligus. Suara mereka menyatu menjadi gelombang suara dan melepaskan gelombang niat membunuh yang kuat. Mereka berubah menjadi 108 sinar cahaya dan 108 jin penarikan keluar istana. Setelah 108 jin terbang, Kaisar Dao kuno berkata, kirim permaisuri untuk beristirahat. Dua bayangan muncul di belakang Song Zi dan membungkuk ke sekelilingnya. Song Zi berdiri dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Dia melihat ke arah tempat asal suara gemuruh itu. Kata-kata, Wan Er, masih bergema di pikiran. Masih belum kembali. Kaisar Dao kuno mengerutkan kening dan memandang Song Zi dengan mengerutkan kening dan tidak berperasaan. Song Zi sepertinya sangat takut. Tubuhnya gemetar dan dia menundukkan kepalanya. Dia akan mengikuti dua bayangan itu ketika suara gemuruh menggema. Jaraknya sangat dekat, seolah-olah berada tepat di luar alun-alun. Saat gemuruh bergema, Kaisar Dao kuno tiba-tiba berputar dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat sosok 108 jin terbentur ke belakang, dan mereka terbatuk-batuk darah. Tubuh mereka meledak di langit dan hanya satu orang yang tidak mati. Dia jatuh ke tanah dan tergeletak di hadapan Kaisar. Dia mengeluarkan suara gemuruh tajam yang menggema di seluruh alun-alun saat dia batuk darah. Itu Wang Lin. Dia ingin membunuh Kaisar. Raungan tajam ini mengejutkan seluruh alun-alun dan semua orang di peron. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka masih tidak percaya bahwa Wang Lin, yang berada dalam suasana hati yang buruk dan baru saja pergi, akan kembali dalam waktu singkat untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Namun kematian 107 jin dan tubuh mereka yang meledak merupakan bukti kebenaran pernyataan tersebut. Sebelum orang bisa bereaksi terhadap auman itu, auman yang lebih kuat. Sebuah pohon palem raksasa berukuran 1000 kaki telah tiba. Jejak telapak tangan ini sangat aneh, memiliki 10 jari. Saat mendekat, lampu hijau muncul di sekitar alun-alun dan diundang dengan jejak telapak tangan. Gemuruh menggelegar, menggemparkan seluruh istana. Telapak tangan 10 jari menghilang, tapi tirai lampu hijau bergetar hebat sebelum runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya juga. Gelombang angin berdarah datang dari luar alun-alun dan menyapu alun-alun yang sunyi senyap itu. Tatapan semua orang yang dia temui di tempat jejak telapak tangan itu menghilang. Mereka tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Wajah Kaisar Dao kuno cetak. Dia berkumpul saat dia menatap di mana jejak telapak tangan itu berada, dan matanya dipenuhi amarah. Song Zi juga melihat ke arah itu. Ada kilatan kebingungan di matanya, dan pada saat yang sama, jantung bergetar, terasa seolah-olah sebuah kenangan akan terbangun. Bayangan kedua yang menerima perintah untuk dibawa pergi sepertinya telah melupakan perintah Kaisar Dao kuno. Murid mata mereka mengecil dan hati mereka tenggelam saat mereka melihat di mana telapak tangan itu menghilang. Ada kabut darah tebal yang bergerak di lokasi itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Suara langkah kaki bergema dari kabut menuju alun-alun yang sunyi. Suara itu berasal dari kabut darah, dan ketika memasuki telinga semua orang di sini, seolah-olah mencapai detak jantung mereka. Hal ini membuat mereka merasa tertekan dan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Saat langkah kaki mendekat, orang-orang dari 3 klan di peron tanpa sadar mundur. Mereka merasa benda yang keluar dari kabut darah adalah binatang purba ganas yang akan menghidupkan dunia dan membantai semua kehidupan. Dalam ketenangan ini, Kaisar Dao kuno tiba-tiba berkata, bunuh orang ini. Suaranya tenang tanpa getaran apapun, seolah Kaisar Dao kuno masih sangat tenang. Namun, jika Anda melihat wajahnya, Anda akan menemukan bahwa di balik kemarahan di matanya, ada ketakutan. Setelah Kaisar Dao kuno berbicara, lebih dari bayangan seperti asap muncul dari istana. Bayangan ini meluncur menuju kabut darah dan langsung mendekat. Saat lusinan bayangan memasuki kabut darah, tenggelam di dalamnya. Jeritan ini sangat meresap dan perlahan menghilang satu demi satu. Meski mimpi buruknya telah hilang, gaungnya masih melekat di hati orang-orang. Hal ini membuat Kaisar Dao kuno semakin muram. Kenapa kalian berdua tidak membawa pergi permaisuri? Dia menoleh dan melihat dua bayangan di belakang Song Zi. Mereka gemetar dan dengan cepat mengangguk. Keduanya bergerak dan berubah menjadi pusaran yang mengelilingi Song Zi.
Pusaran itu konstruksi menuju istana. Tapi pada saat ini, raungan dingin dan gila datang dari kabut darah. Kamu berani. Suara ini mengandung kekuatan tembus dan menyebabkan dua orang di dalam ketegangan. Suara ini memenuhi hati dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan mereka sepertinya tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Mereka merasa bencana besar akan menimpa mereka jika mereka mengambil satu langkah lagi. Saat mereka berhenti dan kembali menjadi dua bayangan, sosok kabur muncul di kabut darah. Saat langkah kakinya menggeliat, muncullah bayangan itu keluar dari kabut darah. Saat sosok ini keluar, menyatukan semua orang di sini. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, helaan napas terdengar. Dia memiliki rambut putih dan jubah putih, tetapi sekarang jubah putih itu berlumuran darah. Matanya dipenuhi kegilaan dan berubah menjadi merah darah. Itu adalah Wang Lin. Dia telah membunuh di setiap langkahnya dan telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya ke istana. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini hari ini. Sebelumnya, dia datang untuk menyerahkan hadiah ucapan selamat dari gurunya, tapi sekarang dia ada di sini untuk membawa seseorang pergi. Wang Lin, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Dao kuno menatap Wang Lin di seberang alun-alun dan hampir 100.000 orang dari klan ketiga. Wang Lin keluar dari kabut darah. Dia tidak melihat ke arah Kaisar Dao kuno tetapi menatap dengan lembut ke arah Song Zi, yang matanya dipenuhi kebingungan. Aku akan membawanya pergi. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Song Zi. Dia kemudian memandang Kaisar Dao kuno dengan dingin. Hati Kaisar Dao kuno bergetar dan wajahnya menjadi cetak di bawah Wang Lin. Namun, hal ini segera berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Dia adalah Kaisar Dao kuno, dia adalah eksistensi tertinggi dalam Dao kuno, dia adalah keturunan leluhur kuno, dia adalah jenius yang bangga di surga. Dia dikenal oleh Grand Empyrean Gu Dao. Tidak ada yang bisa memutuskan apakah dia hidup atau mati, keinginannya adalah kehendak Dao kuno. Sekarang, pada hari sebelum pernikahan besarnya, seseorang yang dia anggap sebagai semut dan sangat iri menginginkan permaisurinya. Hal ini membuatnya tertawa karena marah. Wang Lin, kamu adalah murid Tuan Xuan dan calon penjaga Dao kuno. Saya selalu memperlakukan Anda dengan baik. Anda tidak ingin berlutut, jadi Anda tidak perlu berlutut. Anda tidak ingin berpartisipasi dalam perjamuan, jadi saya mengizinkan Anda pergi. Saya telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi sekarang Anda telah membunuh anggota Dao kuno dan masuk ke tempat itu. Sekarang kamu ingin mengambil permaisuriku di hadapan semua orang. Wang Lin, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu melindungi Dao kunoku? Kamu jelas ingin menghancurkan Dao kunoku. Orang yang keji, semua orang pasti tahu. Kaisar Dao kuno mengulurkan tangannya dan berteriak, ayo, bunuh Wang Lin ini dan bawakan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kuil Dao kuno dengan ekspresi suram. Wang Lin diam-diam menutup matanya. Agar tidak membuat gurunya merasa sedih, dia memaksa dirinya untuk tenang ketika dia tiba. Dia telah memberi kesempatan kepada Kaisar Dao kuno. Jika Kaisar telah menyerahkan Song Zi, maka mungkin ada peluang penebusan antara dia, gurunya, dan Dao kuno. Tapi sekarang, Wang Lin membuka matanya dan kegelapan di matanya bersinar. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Jika kamu tidak setuju, maka kamu bisa mati. Wang Lin meraung dan melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya, semua anggota Dao kuno mendorong maju meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Di bawah komando Kaisar Dao kuno, mereka bergerak maju dan berniat membunuh muncul di hati mereka. Di klan kuno, kekuatan kekuasaan adalah yang tertinggi dan kata Kaisar Dao kuno adalah segalanya. Di mata mereka, Wang Lin menampilkan klan kuno dan harus dibunuh. Menghadapi kegilaan orang-orang yang menyebabkan kecelakaan, Wang Lin melangkah maju dan suara gemuruh bergema. Siapapun yang menghalanginya, tidak peduli identitas atau tingkat melemahkannya, akan roboh menjadi tumpukan daging dan darah di hadapannya. Dalam sekejap, banyak orang meninggal, namun lebih banyak lagi orang yang melakukan pembangunan maju. Bahkan beberapa anggota dari dua klan lainnya memutuskan untuk menuntut Wang Lin. Wang Lin berada ratusan ribu kaki dari istana tempat Kaisar Dao kuno berada. Wang Lin mendekati istana seperti badai dan suara gemuruh yang terus-menerus. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin meraung dan melayangkan pukulannya.
lusinan anggota Dao kuno sebelum dia meninggal. Pada saat yang sama, di alun-alun, bayangan raksasa muncul di belakang setiap anggota Dao kuno. Ada ribuan dewa, setan, dan setan kuno. Mereka semua mengaum dan menghancurkan menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti, dan pada saat ini, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Bayangan ini meliputi menopang dunia, dan dia mengubah tangan setelah bayangan itu muncul. Saat dia melambai, sosok raksasa di belakangnya juga memegang tangan dan memulai pemboman gila-gilaan dengan semua bayangan yang ditarik menuju Wang Lin. Gemuruh bergemuruh menggema di seluruh istana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, bahkan langit tampak akan terbelah. Ribuan bayangan Dao kuno runtuh dan ribuan anggota Dao kuno meledak. Tubuh Wang Lin gemetar dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Dia terus berjalan ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di tengah alun-alun. Dia bahkan lebih dekat dengan Kaisar Dao kuno. Bunyikan drum dan aktifkan formasi kota terbang. Panggil semua anggota klan ke istana untuk menghancurkan orang ini. Kematian Kaisar Dao kuno menjadi lebih kuat. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan gemuruh ini, banyak sekali sosok yang terbang keluar dari dalam istana dan menyerang istana. Semua orang di dalam istana mendekat. Tak lama kemudian, bang, bang, bang. Suara genderang bergema di langit. Langit berubah warna dan suara menyebar ke seluruh kota. Suara drum menggema di seluruh dunia dan ekspresi setiap anggota Dao kuno berubah drastis. Ketukan drum ini berbeda dari sebelumnya, mengandung kekuatan aneh dan berarti istana Dao kuno sedang menghadapi krisis. Setiap anggota Dao kuno yang mendengar suara ini harus menggunakan hidup mereka untuk melindungi Dao kuno. Pada saat yang sama, lampu-lampu susunan transfer muncul di ratusan tempat di seluruh kota. Setiap susunan transfer akan memungkinkan orang untuk tiba di istana dengan kecepatan tercepat. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Wang Lin sepertinya sudah gila dan terus memukul sambil berjalan ke depan. Sangat sedikit orang yang cocok dengan pukulannya dan langsung mati. Wang Lin tidak bisa melihat sosok yang berlari ke arahnya sambil dikelilingi oleh begitu banyak orang. Semakin banyak orang yang datang saat susunan transfer muncul. Mereka semua terkejut saat sebelum mereka melakukan pembongkaran Wang Lin tanpa ragu-ragu menuju. Saat ini, Wang Lin baru bisa melihat sosok Wan Er di istana di hadapannya. Semakin banyak orang datang, mereka sepenuhnya menghalangi pandangan Wang Lin. Seiring waktu berlalu, Wang Lin meraung dan melompat ke udara. Tidak mungkin untuk berteleportasi atau menggunakan spatial bending di sini. Saat Wang Lin melompat ke udara, sebagian rambutnya menjadi hitam. Saat kegelapan ini muncul, garis matahari Grand Empyrean Wang Lin muncul di belakangnya, menyebabkan matahari lain muncul di langit. Saat matahari ini muncul, ekspresi Kaisar Dao kuno berubah drastis dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Dia kehilangan dirinya dan berseru, "Kekaisaran Agung!" Bukan hanya dia, tapi sekarang ada puluhan ribu anggota Dao kuno yang mengelilingi Wang Lin. Dan ketika mereka melihat matahari hitam dan putih yang aneh ini, pikiran mereka bergemuruh. Kekaisaran Agung, dia sebenarnya adalah seorang Grand Empyrean. Di perbincangan, Pangeran Jidu menjadi bersemangat saat melihat ini. Dia telah menunggu hari ini, dan pada saat ini, dia mundur sambil mencibir Kaisar Dao kuno. Dao kuno telah menimbulkan bencana besar, semua karena Kaisar yang pemarah ini. Pangeran Jidu sangat bersemangat saat matahari hitam dan putih Grand Empyrean mengembang, melepaskan cahaya tanpa akhir. Pada saat yang sama, Wang Lin meraung dan mengangkat tangan seolah-olah sedang mengangkat matahari Grand Empyrean miliknya. Dia melambai pada puluhan ribu anggota Dao kuno yang menghalanginya. Dengan gelombang ini, matahari Grand Empyrean terbang ke bumi seperti meteor. Raungan matahari bahkan menggantikan suara genderang. Gemuruh menggelegar menggema saat gelombang kejut yang kuat menyebar. Setiap orang yang terkena gelombang kejut ini mati dan tubuhnya berubah menjadi abu. Kekuatan ini meletus di alun-alun depan istana. Bumi runtuh dan dunia bergetar. Platform yang tak terhitung banyaknya yang terbang di langit hancur. Mayoritas dari puluhan ribu anggota klan Dao kuno menghilang seolah-olah angin kencang menyapu mereka. Setelah semuanya hancur, matahari Grand Empyrean terbang menuju istana. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang juga mengenakan jubah kerajaan. Dia memberikan tekanan tanpa mengungkapkan kemarahan,
dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menghadap matahari Grand Empyrean. Orang tua itu berdiri 60.000 kaki dari istana, dan di belakangnya ada hampir 1.000 anggota istana yang berkuasa, termasuk 72 orang suci, 36 iblis, 18 raja, dan 9 jenderal abadi. Mereka belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya karena mereka menjaga istana. Saat lelaki tua itu muncul, 1.000 orang mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan Kaisar Dao kuno pun menjadi hormat. Saat telapak tangan lelaki tua itu dipanaskan dengan matahari Grand Empyrean, ekspresi langsung berubah. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan rambutnya tergerai ke belakang. Dia batuk seteguk darah saat dia terjatuh dan dia meraung. Dengan darahku, aku mengaktifkan pembatasan besar klan kuno. Saat kata-katanya keluar, cahaya gelap keluar dari darah yang dia batukkan. Itu tersebar dari tirai tipis besar. Tirai tipis ini seperti dinding yang muncul di hadapan lelaki tua itu. Itu tidak ada habisnya dan memblokir semuanya. Saat tirai tipis muncul, tirai itu menyala dengan matahari Grand Empyrean milik Wang Lin. Ini menciptakan getaran yang menggema di seluruh pemerintahan kota dan perlahan menghilang. Alun-alun itu tampak sangat aneh sekarang. Segala sesuatu di luar tirai tipis hancur dan menjadi utama, tapi segala sesuatu di balik tirai tetap sama. Namun, bagaimana matahari Grand Empyrean bisa diblokir dengan mudah? Tirai cahaya berkedip beberapa kali setelah menghalangi matahari Grand Empyrean Wang Lin dan kemudian pecah. Sedangkan lelaki tua itu, wajahnya dan lengannya berubah menjadi abu. Dia batuk darah sekali lagi dan tampak layu. Tubuhnya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan dia terlempar kembali ke samping Kaisar Dao kuno. Ayah! Kaisar Dao kuno segera berteriak, membantu lelaki tua itu berdiri. Namun, lelaki tua itu mengunci gigi dan mengabaikan lengan enkripsi yang hilang. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya dan menamparkan Kaisar Dao kuno. Dengan keras, tanda 5 jari muncul di sisi kanan wajah Kaisar Dao kuno. Enyahlah, Anda memprovokasi musuh yang begitu kuat untuk Dao kuno, saya hanya untuk seorang wanita. Kenapa kamu tidak mati saja? Saya pasti akan pergi ke Gunung Gudao untuk menemui Grand Empyrean Gudao untuk mendirikan kaisar baru. Orang tua itu jelas sangat marah dan suaranya seperti guntur. Ada kilatan rasa dingin di mata Kaisar Dao kuno dan dia menyentuh wajahnya. Dia menabung seteguk darah dan menatap lelaki tua itu dengan murung. Ayah, ayah selesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum kami. Sedangkan untuk hal lainnya, Anda tidak perlu khawatir. Berkat Grand Empyrean Gudao, aku tidak bisa mati. Kata-kata Kaisar Dao kuno terdengar dingin. Anda, orang tua itu marah, tapi dia berbalik dan menatap Wang Lin, yang berjalan mendekat. Matanya dipenuhi ketakutan. Selain hampir 1.000 orang di depan aula besar dan orang-orang dari 2 klan lainnya, yang tersebar, alun-alun itu kosong. Itu terisi darah yang akan membentuk sungai. Wang Lin berjalan di tanah dan menembus darah. Hanya ada sekitar 1.000 orang antara dia dan istana, tetapi ada banyak orang yang berkuasa di antara mereka. Menatap Wang Lin beralih melewati 1.000 orang di kuil, lelaki tua, Kaisar Dao kuno, dan juga Song Zi, yang sedang memperhatikan. Mata Song Zi memenuhi kebingungan dan mengandung sedikit perjuangan. Di kejauhan, sinar cahaya terbang keluar dari istana dan masuk dari segala arah. Jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu orang, dan saat susunan transfer menyala, semakin banyak anggota Dao kuno yang datang. Ini adalah ibu kota dan kota kemunduran Dao kuno. Ada banyak sekali orang di sini, dan sekarang ini adalah pernikahan kaisar, jumlah orang di sini bahkan lebih banyak lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya Wang Lin, bahkan jika dia sebanding dengan seorang Grand Empyrean, dia masih akan kelelahan pada suatu saat jika dia dikepung. Terlebih lagi, ini adalah istananya. Ada banyak formasi di sini, dan kemungkinan besar ada peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno. Rasanya seperti manusia berjalan memasuki sarang harimau. Tapi Wang Lin tidak peduli dengan semua ini, satu-satunya pikiran adalah mengambil Wan Er. Ayah Kaisar Dao kuno berjalan di samping Song Zi dan berteriak ke arah Wang Lin, berhenti. Jika kamu mengambil langkah lain, lelaki tua ini akan membunuh wanita ini. Wajah Song Zi memucat, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Matanya masih dipenuhi kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Ingatannya seperti akan terbangun, tapi membuatnya segel tidak bisa diingat.
Wang Lin berhenti dan memulainya masih tidak menatap lelaki tua itu. Dia memandang wanita itu dengan lembut, namun perkataannya membuat hati lelaki tua itu bergetar. Jika dia mati, aku akan pergi. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memastikan Dao kuno tidak ada lagi dan menjadikan 3 klan kuno menjadi 2 klan kuno. Saya mampu, kata Wang Lin perlahan. Seperti yang dia katakan, dengan kekuatan, dia bisa melakukannya. Niat membunuh dalam kata-kata itu membuat lelaki tua itu menjilat bibirnya. Tangan kirinya sedikit gemetar, dan dia yakin Wang Lin bisa melakukan ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia menyerah untuk membunuh wanita itu. Lagi pula, hanya dengan wanita ini di sini mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Sebelum dia datang, dia sudah menghancurkan batu giok itu untuk memberitahu Grand Empyrean Gudao. Ini berarti keluarga kerajaan berada dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan Grand Empyrean Gudao. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia tidak lagi berbicara dan berjalan maju menuju 1000 orang di depannya saat puluhan ribu orang lainnya mendekat. Membunuh. Saat Wang Lin berjalan menuju 1000 orang, 72 orang suci Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh yang bersatu. Mereka memimpin ratusan anggota klan menuju Wang Lin. Saat mereka mendekat, 72 orang suci mengangkat tangan kanan mereka dan menghantam Wang Lin. Di belakang mereka, 72 bayangan besar muncul dan membombardir Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyerang, tetapi membuka mulutnya dan meraung ke arah 72 orang suci. Dengan gemuruh ini, bayangan Dao kuno di belakangnya juga membuka mulut dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini berisi semua budidaya Wang Lin dan budidaya kuno, bersama dengan kekuatan darah keselamatan. Gelombang suara ini diundang dengan 72 orang suci. Meskipun 72 orang suci tidak lemah dan menyerang bersama-sama, mereka semua roboh di hadapan auman Wang Lin. Saat mereka mati, Wang Lin bergerak seperti badai dan membantai kerumunan di depannya. Bergegas ke depan seperti orang gila, dia meraih kepala seseorang dengan tangan mencurigakan dan meremukkannya. Lalu dia bertekar tangan kirinya dan membunuh yang lain. Setelah membunuh yang lain, dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya merah terbang keluar. Itu adalah pedang darah, dan membunuh puluhan orang. Wang Lin menyerbu ke depan, dan sekarang dia berada kurang dari 30.000 kaki dari istana. Ada 36 sinar cahaya darah terbang menuju Wang Lin. Mereka adalah 36 iblis. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangannya membentuk segel. Asap hijau muncul di sekitar kelima paku. Secepatnya berputar-putar di sekitar jari-jarinya, dan ketika menyebar, api yang mengerikan muncul. Itu adalah api ekstrim dari 8 Dao ekstrim. Namun, sebelum Wang Lin menggunakan mantra ini, desahan datang dari langit dan bumi. Desahan ini dipenuhi dengan kesedihan, mengecewakan, dan perasaan sedih dan menyesal. Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Saat Wang Lin berjalan melewati istana sambil dikelilingi ribuan orang, desahan dari gurunya, Xuan Luo, bergelombang. Hanya beberapa napas sebelum ini, di sebuah gunung yang jauh dari kota kekuasaan Dao kuno, sesuatu yang lain sedang terjadi. Bagian dalam gunung itu benar-benar berlubang, tetapi dari luar, bahkan para Grand Empyrean pun tidak akan menyadarinya. Di dalamnya terdapat sebuah formasi besar, yang sangat rumit hingga membuat pandangan seseorang kabur hanya dengan melihatnya. Formasi tersebut mengeluarkan cahaya putih dan berkedip tanpa henti. Itu menimbulkan perasaan aneh, dan di tengahnya ada sosok buram yang menutupi cahaya 7 warna. Sosok itu sedang membentuk segel dan menempatkannya pada formasi. Saat segel 7 warna itu mendarat, sebuah ilusi muncul di dalam formasi. Ilusi ini adalah versi miniatur istana kerajaan Dao kuno. Ada titik-titik hitam dan putih tersebar di seluruh miniatur istana. Ada puluhan ribu titik hitam, tetapi dibandingkan dengan titik putih, titik tersebut masih kalah. Titik-titik putih memenuhi hampir seluruh istana dan jumlahnya terus bertambah. Ada 1000 titik putih, dan mengelilingi satu-satunya titik merah. Titik merah ini basah oleh aura berdarah dan tidak bergerak. Hitam melambangkan jiwa mati dan putih melambangkan vitalitas. Titik merah ini adalah Wang Lin. Wang Lin, kita bertemu lagi. Sosok 7 warna yang jelek itu tersenyum dan suara seraknya. Orang tua ini menariknya, pecahan jiwa saat itu dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno.
Dia memang melakukan apa yang saya rencanakan dan menemukan seseorang untuk menyatu dengan jiwa untuk menyandang gelar permaisuri. Dan kamu datang ke istana Dao kuno, seperti yang kuduga. Bunuh, semakin banyak kamu membunuh, semakin besar keuntungan bagi orang tua ini. Cahaya 7 warna yang kabur itu tersenyum, tetapi ketika dia mengatakan, fragmen jiwa, suaranya menjadi samar tetapi segera pulih. Dia mengangkat tangan di bawahnya dan cahaya putih bersinar. Saat tangan kirinya terangkat, cahaya hitam melingkari tangannya. Hal ini menyebabkan warna di sekelilingnya menjadi 9 warna. Di saat yang sama, seberkas gas abu-abu muncul entah dari mana dan menyatu dengan 9 warna, menjadi 10 warna. Tubuh abu-abu yang terbentuk di dunia gua sekarang sudah lengkap, gumam sosok buram itu, suaranya serak. Gas abu-abu adalah sinar cahaya hantu saat Wang Lin meninggalkan dunia gua. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo pun tidak mendeteksinya. Sayangnya, saya menderita keterbatasan dan hanya bisa menyerap aura kematian dari kematian Wang Lin. Kalau tidak, jika lelaki tua ini bertindak secara pribadi, aku bisa mengumpulkan jumlah aura kematian yang kubutuhkan dalam waktu singkat sehingga aku bisa. Sosok itu berhenti 2 kali saat berbicara. Seolah-olah dia dibatasi oleh sesuatu dan bahkan takut dengan tujuan yang ingin dia capai dengan aura kematian, jadi dia tidak ingin mengungkapkannya dengan jelas. Pembantaian Wang Lin di dunia gua ini membuat puas, tapi begitu dia datang ke benua astral abadi, dia membunuh sangat sedikit. Jika bukan karena itu, lelaki tua ini bisa saja selesai mengumpulkan dan tidak perlu menggunakan cadangan Dao kuno. Untungnya, saya sudah bersiap dan menghapus fragmen genetika sejak awal. Sosok buram itu berhenti lagi pada dia, dan suara bergetar sebelum menjadi sunyi. Setelah sekian lama, ada kilatan rasa dingin di mata yang mengaburkannya. Karena saya telah memilih untuk melakukan ini, saya tidak perlu lagi merasa takut. Paling-paling, kesadaranku akan terhapus, tapi begitu aku berhasil. Sosok yang merindukan itu gemetar karena gembira. Orang tua ini telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, saya tidak boleh gagal. Mari kita keluarkan dulu yang jiwa mati dari istana. Sosok buram itu mengangkat tangan dan menunjuk ke miniatur istana di dalam formasi di depannya. Dengan ini, semua titik hitam bergetar dan menjadi pingsan, seolah-olah akan diserap oleh formasi. Pada saat ini, suatu kekuatan sepertinya menyelubungi titik-titik hitam itu dan memantul kembali. Mereka tidak lagi pingsan dan tampak menolak diserap oleh formasi. Ekspresi sosok yang dikelilingi oleh 10 warna berubah, dan dia berseru. Pada saat ini, di kota pemerintahan Dao kuno, ketika desahan datang dari langit, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya melupakan bahayanya, 36 iblis menyerangnya, dan Kaisar Dao kuno yang jaraknya puluhan ribu kaki. Warna merah di mata Wang Lin menetap angsur menghilang dan kegilaan serta keganasan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kepahitan saat sosok itu berjalan mendekat. Dia tahu gurunya pasti akan datang dan pasti akan berhenti. Itu sebabnya dia tidak menjelaskan sama sekali dan mencoba membunuh Kaisar Dao kuno dan membawa Limuan pergi secepat mungkin. Wang Lin telah lama melihat pikiran dan perilaku Kaisar Dao kuno dari batu giok yang diberikan kepadanya di Sekte Jiwa Agung. Dia bahkan telah mendengar apa yang Kaisar Dao kuno gumamkan di samping tempat tidur. Selain semua ini, Kaisar Dao kuno telah membuatkan Song Zi minum bersama Wang Lin. Bagaimana mungkin Kaisar Dao kuno tidak menyadarinya setelah melihat ekspresi Wang Lin? Ia baru saja tenggelam dalam nikmatnya mengendalikan kekasihnya. Oleh karena itu, begitu Wang Lin memahami semuanya, dia mengeluarkan teriakan yang mengatakan dia akan membunuh Ye Mo, bunuh Kaisar Dao kuno ini. Dia telah mempertimbangkan untuk menyembunyikan amarahnya dan dengan tenang memasuki istana lagi untuk membawa pergi Song Zi. Namun, intinya menyentuh. Jika dia bisa menanggungnya, itu bukan keuntungannya. Meskipun menyerang kaisar yang tidak siap tampaknya merupakan tindakan yang tepat, situasinya akan lebih buruk dari sekarang. Itu akan menjadi pembunuhan. Dengan kekuasaan, masuk ke dalam istana dalam keadaan marah bisa dianggap kehilangan akal sehatnya karena marah. Tetapi jika dia membunuh, itu berarti dia sangat tenang. Jika dia melakukan hal seperti itu sambil berpikir dengan tenang, maka kerusakan reputasi Xuan Luo tidak mungkin diperbaiki. Wang Lin memahami semua ini, jadi dia tidak akan memilih untuk melakukan itu. Wang Lin tidak akan memilih metode seperti itu.
Dia akan jiwa mengambil Wan Er, membunuh Kaisar Dao kuno, dan melakukan semuanya di siang hari bolong. Satu-satunya hal yang harus dia ingat adalah perasaan gurunya. Guru, Wang Lin memegang dan membungkuk pada orang yang berjalan ke tempatnya. Dia tidak bangun dan terus berbaring meskipun 36 iblis telah menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Di langit, Xuan Luo berjalan keluar dan mengamati Wang Lin. Dia nampaknya sudah sangat tua dan dia melambai ke tanah di bawah. Dengan gelombang ini, 36 iblis semuanya batuk darah dan mundur ketakutan. Semua orang di samping Wang Lin terlempar sejauh 10.000 kaki, hanya menyisakan Wang Lin yang terus membungkuk. Kaisar Dao kuno mencibir ketika dia melihat Xuan Luo muncul. Matanya berbinar dan dia dengan cepat melangkah maju. Tuan Xuan, Wang Lin masuk ke istana dan mencoba mencuri permaisuriku. Dia telah menghidupkan kita sebagai murid Tuan Xuan. Saya harap Tuan Xuan. Sebelum dia selesai berbicara, Xuan Luo tiba-tiba berbalik ke arahnya. Enyahlah untukku. Kaisar Dao kuno gemetar dan batuk darah saat dia mundur beberapa langkah. Dia melihat darah yang dia batukkan dengan tidak percaya. Dia tidak mengira Xuan Luo berani melukainya. Dia ingin berbicara lagi, tetapi ketika dia melihat niat membunuh dan kemarahan pada mata Xuan Luo, dia menelan kata-katanya. Ekspresinya muram, tapi dia tidak berani berbicara lagi. Grand Emperor Xuan Luo, ayah Kaisar Dao kuno, lelaki tua yang kehilangan lengannya, menghela nafas dan membungkuk pada Xuan Luo. Anak ini tidak menghormati kekuatan kerajaan, tapi saya yakin penjaga Dao kuno yang dihormati akan menangani masalah. Peri, bagaimanapun, orang ini membunuh puluhan ribu orang kuat di Dao kuno saya. Dia telah membahayakan Dao kuno, dan ini tidak bisa dimaafkan. Orang tua itu jauh lebih pintar dari Kaisar saat ini. Kata-katanya menekankan fakta bahwa Wang Lin telah membunuh banyak orang. Xuan Luo diam-diam merenung, lalu dia menatap Wang Lin. Punya kepuasan dan kesedihan. Ada juga kebingungan, dan wajahnya tampak lebih tua. Dia memandang muridnya, yang masih tergeletak di sana. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak dapat berbicara. Setelah waktu yang sangat lama, Xuan Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa?" Wang Lin menghela nafas. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak bisa membalas kebaikan Xuan Luo yang dia tunjukkan. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dari lubuk hatinya. "Guru, jangan marah." Wang Lin mengangkat tangan dan memukul dadanya. Dia terbatuk-batuk penuh darah dan pengganti tangan, menyatu dengan darah di tanah, menampakkan cahaya darah yang mengerikan. Dengan darah Wang Lin sebagai panduan, tubuh mulai terbentuk dari udara tipis. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat itu, dengan budidaya Yemo, dia bisa menggunakan beberapa suap darah untuk menciptakan dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno di dunia gua. Sekarang Wang Lin memiliki darah jiwa. Dengan warisan yang dia peroleh setelah menyatu dengan darah, dia bisa melakukan ini juga, dan dia berkali-kali lebih kuat dari Yemo. Mayat-mayat ini muncul satu demi satu. Puluhan ribu orang, dan tidak ada satu orang pun yang hilang. Tubuh mereka terbentuk dan semua darah di tanah menghilang. Wajah Wang Lin pucat saat dia membuka tangannya. Puluhan ribu jiwa terbang keluar dan menyatu dengan tubuh masing-masing. Wang Lin telah membunuh puluhan ribu orang, tapi dia hanya menghancurkan tubuh mereka dan mengambil jiwa mereka. Namun, dia terlalu kuat, jadi tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihatnya. Xuan Luo adalah gurunya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang membuat Xuan Luo sedih? Bersambung.